Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmu. Kali ini Teras Ilmu akan bahas soal ASPD paket 1 kelas 9 tanggal 15 Maret 2023. Berarti ini tahun 2023 ya. Kita bahas dari nomor 1. Di sini ada lomba panahan. Di sini ada peserta A, peserta B, peserta C, peserta D, dan ada keterangan skor di situ. Yang ditanyakan di sini berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara pertama. Berarti kita cari yang skornya paling tinggi ya nanti kalau juara pertama ya. Dan di sini ada tabel skornya nih. Bisa kalian lihat di situ ada angkanya. Cara melihatnya seperti ini. Kita lihat peserta A. Karena di sini panahnya itu berada di titik merah dan yang di dalam, berarti kita lihat yang merah dan yang ada di dalam. Ini skornya berarti 8. Berarti ini skornya 8 yang panah nih. Lanjut yang ini, berarti ini ada di biru dalam. Biru dalam kita cek, berarti di sini skornya 6. Lihat yang warna biru terus di dalam ya. Berarti 6, berarti ini skornya 6. Lanjut yang di sini, ini juga biru dalam, berarti ini juga 6. Tinggal kita tambah aja, 8 tambah 6 berarti 14, 14 tambah 6 berarti 20. Berarti yang peserta A 20. Lanjut kita ke peserta B. Kita lihat yang panah ini, yang paling tengah ini berarti pas di kuning tengah ya kan, kuning tengah nih berarti dapat 10, berarti ini skornya 10. Lanjut sekarang kita lihat ini ada di kuning luar berarti ini skornya 9. Yang ini ya, berarti ini skornya 9 panahnya. Yang ini karena dia berada di hitam luar, berarti kita cek yang hitam luar, berarti ini ada 3 skornya. Berarti kita tulis yang panah ini 3. Mohon maaf, di sini 3. Tinggal kita tambah aja, 9 tambah 3 berarti 12, 12 tambah 10 berarti 22. Lanjut kita ke yang hasil bidikan peserta C. Kita lihat yang C kita perbesar supaya kelihatan ya. Nah, ini berarti ada di merah luar sama kuning luar. Kita cek merah luar, kuning luar biar sekalian ya. Merah luar berarti di sini 7, kuning luar berarti 9. Berarti 7 sama 9. Kita tulis dulu 7 sama 9. Merah luarnya berarti yang ini 7, kuning luarnya berarti yang ini 9. Yang ini dia di merah luar juga. Merah luar berarti sama ya, 7 ya. Tinggal kita tambah aja. 7 tambah 9 berarti 16. 16 tambah 7 berarti 23. Lanjut kita ke yang D. Yang D di sini ada di hitam dalam. Ya, yang ini hitam dalam. Terus ini kuning luar. Kuning, ya benar kuning luar. Hitam dalam, kuning luar. Kita cek hitam dalam berarti 4. Kuning luar berarti 9. 4 sama 9. Kita tulis dulu. Di sini 4. Di sini 9. Lanjut ini ada di merah dalam ya. Yang terakhir merah dalam berarti ini 8. Berarti ini 8. Tinggal kita tambah aja. Berarti 4 tambah 9 13. 13 tambah 8 berarti 21. Berarti yang D 21. Tinggal kita lihat skor yang paling tinggi berarti punya siapa. Yang A tadi 20, yang B 22, 23, 21. Berarti paling tinggi 23. Berarti yang C. Karena tadi yang ditanyakan yang juara pertama ya kan, berarti yang C. Yang C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Hasil dari 32/3 akan saya tulis di sini supaya nanti muat tempatnya. 32/3. Di sini tandanya dikurang, berarti ikut dikurangi. Ini kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu aja sebelum ke situ. Berarti ini sama aja 12,5% berarti per 100. Ini karena belakang koma 1 angka, biar hilang komanya berarti belakang koma 1 ya kan, berarti nolnya kita kalikan 1, berarti kita kalikan 10. Kalau atas dikali 10, bawah juga harus dikali 10 biar hilang komanya ya. Berarti 12,5 kali 10 berarti hilang komanya kan, berarti jadi 125 per yang bawah 100 kali 10 berarti tinggal tambahin 01 aja 100-nya nih, 10-nya karena punya 1 ya kan, berarti 125 per 1000. Ini bisa kita bagi angka yang sama ya kan, 125 sama 100 bisa kita bagi 25. 125 kita bagi 25 berarti 5, 100 dibagi 25 berarti 4. Di sini masih ada nolnya 1 berarti 40. 40 sama 5 bisa kita bagi ya kan. 40 bagi 5 berarti 8, 5 bagi 5 berarti 1. Berarti sama aja 1 per 8. Berarti ini tanda kurung ikut kurung ya. Dikurangi ini tadi yang 12,5% berarti jadi 1 per 8. Ini karena sudah kita sederhanakan ya kan. Terus di sini ada tanda tambah berarti ikut ditambah. Ini kita ubah ke pecahan biasa, berarti ini kalau kita hilangin komanya berarti jadi angka 625 ya kan. Per, kita lihat belakang koma ada berapa? 1, 2, 3, berarti nolnya ada 3 sebanyak belakang koma. Kita tambahin 1 aja, berarti sama aja 625 per 1000. Kita sederhanakan terlebih dahulu supaya mudah.
625 dibagi 25 berarti juga bisa 25 kali, karena 25 kali 25 625. Saya juga hanya hafal itu aja sih. Kalau kalian belum tahu angkanya berapa bisa di Progapet dulu ya. Terus 100 tadi dibagi 25 bisa 4 kali ya kan. Nah 40 sama 25 bisa kita bagi 5. 25 kita bagi 5 berarti 5. 40 kita bagi 5 berarti 8. Udah paling sederhana kan, 5/8. Berarti ini yang 0,625 berarti menjadi 5/8. Di sini ada kurung, berarti ikut kita kurung. Kalau pembagian dan di sini ada pecahan, berarti harus kita apain? Ya, kita bikin perkalian. Yang belakang kita balik. Kalau di sini 9/2 berarti jadi 2/9. Ya udah, tinggal kita kerjakan aja. 32/3 tinggal kita turunin. Tanda kurang ikut kurang. Yang dikerjakan dikurung ya. Ini karena nggak dikurung berarti langsung kita turunin 2/9 kali 2/9. Nah, ini yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. Karena di sini yang bawah pernya udah sama, berarti per 8-nya tetap. Berarti yang atas tinggal kita tambah. Kalau yang bawah udah sama, 1 tambah 5 berarti 6. Nah, kurang sama kali berarti yang kita kerjakan yang kali dulu ya kan. Diingat-ingat, bagi, kali, tambah, kurang. Ini pokoknya kuncinya. Nah, karena di sini perkalian lebih duluan, berarti perkalian dulu ya. Perkalian sama pembagian itu setara, penjumlahan sama pengurangan juga setara. Oke, karena ini setara berarti kita kerjakan terlebih dahulu. Ini bisa, kalau perkalian kita nyoretnya bisa samping sini, yang penting atas bawah. Yang penting atas bawah, boleh nyamping, boleh atas sama bawahnya. Nah nih, 6 bisa dibagi 2 ya kan. 6 bagi 2 berarti 3. 8 bagi 2 berarti 4. 4 sama 2. 4 bisa dibagi 2 ya kan. 4 bagi 2 berarti 2. 2 dibagi 2 berarti 1. 3 sama 9 bisa kita bagi 3 ya kan. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 berarti 3. Berarti 32/3 kita tulis ulang. 32/3 tanda kurang ikut kurang. Kalau perkalian, nah nih angka yang atas tinggal kita kalikan yang atas, bawah kali bawah. Karena yang atas tinggal 1 kali 1, ya udah berarti 1 per yang bawah berarti tinggal 2 kali 3. 6. Berarti tinggal kita kurangi aja. Berarti 3-nya kita tulis ulang. Berarti sama dengan 3-nya kita tulis ulang. Karena ini penyebutnya belum sama, berarti kita samakan. Yang paling besar kan angka 6. 6 bisa bagi 3 ya kan. Karena 6 bisa buat bagi 3 angka yang besar, berarti angka yang besar yang kita tulis. Diingat-ingat, dibagi terus kali atasnya. Berarti 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2 berarti 4. Tanda kurang ikut kurang. Karena ini udah sama, di sini 6 juga, berarti atasnya 1, pasti sama. Kalau yang bawahnya udah sama, yang atasnya tinggal tulis ulang ya. Berarti 3-nya tinggal kita tulis ulang. 4 dikurangi 1 berarti 3, per yang bawah 6. 6 sama 3 bisa kita bagi ya kan. Kita bagi 3 berarti 1, 6 dibagi 3 berarti 2. Berarti jawabannya 31/2, berarti jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di sini ada rumah idaman. Rumah siapa nih yang idaman? Kita baca dulu. Pembangunan rumah berwawasan lingkungan perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau. Di sini ada minimal 20% dari luas lahan. Lanjut, berikut adalah rencana denah rumah beserta pemanfaatan lahan yang tersedia. Di sini ada skala. Berarti ini nanti kita menggunakan rumus JP/JSS ya. JP/JSS. Kalau ini kan rumus yang agak rumit sedikit. Nah, ada cara cepatnya. Kita bisa menggunakan AGS, Agus singkatannya. Kalau kita menggunakan si Agus ini, berarti ini itu asli, ini gambar, ini skala. Asli itu berarti jarak sebenarnya. Berarti yang satuannya kayak meter persegi, kilometer gitu berarti asli. Gambar berarti yang ada di gambar. Sekarang kita lihat dulu soalnya aja, pernyataannya dulu. Rencana denah rumah, oh ya karena di sini nggak ada angkanya, jadi ya nggak ada angkanya nanti dulu ya. Berarti kita lingkarin terlebih dahulu. Lanjut kita lihat yang pernyataan kedua. Luas kamar tidur B pada denah adalah sekian. Kita lihat dulu kamar tidur B. Kamar tidur B berarti yang ini ya. Ini ya kamar tidur B. Berarti di sini panjangnya 3. 3,00 berarti 3 ya. Kalau kita cari ini tadi luas atau apa ya? Iya, luas ya. Luas kamar B berarti saya singkat LKB. Karena kamar B. Berarti bentuknya persegi panjang ya kan? Berarti kan panjang kali lebar. Panjangnya berarti di sini 3 kali lebarnya ini. Mohon maaf. Ini kan sama nih. Ini 2,5, di sini juga pasti sama 2,5. Berarti kali 2,5. Ini 0 di belakang koma itu nggak kepake ya. Lanjut.
kita hilangin komanya. 3 kali 25 berarti kan 75. Karena di sini ada komanya 1, berarti ya udah ikutin belakang koma juga harus ikut satu angka. Berarti jawabannya 7,5. Langsung ketemu ya yang kedua. Ini luas kan, bukan luas sebenarnya ya. Berarti yang kedua ini salah karena harusnya 7,5. Lanjut kita yang ketiga. Luas garasi mobil sesungguhnya 22,5. Diingat-ingat ya, kalau kita mau cari luas sebenarnya berarti kita harus cari panjang sebenarnya, lebar sebenarnya. Kita cek garasi mobil terlebih dahulu. Garasi mobilnya yang mana nih? Oh ini garasi. Ini garasi nih. Mohon maaf. Ini sama ini ya kan. Berarti panjangnya nih sama seperti ini ya kan. 4 berarti. Berarti ini panjangnya 4. Kita tulis dulu walaupun nggak kelihatan kayaknya. Terus kalau yang sebelah sini berarti yang sebelah sini beda ya. Oke, kita hitung dulu yang sebelah sini. Di sini ada 2,5 tambah 2 berarti 4,5. 4,5 tambah 1,5 berarti 6. Berarti panjang dari sini sampai sini berarti sama ya kan, 6. 6 udah dipakai 1 berarti 6 dikurangi 1, 5. 5 udah dipakai 2,5 juga berarti 5 dikurangi 2,5 berarti 2,5. Berarti yang tengah ini tinggal 2,5. Berarti kita harus mencari panjang sebenarnya atau saya singkat PS. Kalau kita mau cari sebenarnya ini ya kan, kalau sebenarnya ini sebenarnya itu berarti asli. Berarti kalau ke samping tinggal kita kalikan, berarti gambar kali skala. Gambarnya di situ panjangnya 4. Berarti tinggal 4 kali skalanya ini tadi 150. Kita hitung 4 kali 15 berarti 60 tambah 0 1 berarti 600. Ini cm ya. Terus sekarang kita cari lebar sebenarnya yang garasi ya, ini ya. Lebarnya tadi udah kita cari 2,5. Berarti 2,5 kita kalikan skalanya juga 150. 2,5 kali 15 kita hitung dulu karena saya juga belum hafal. Berarti kita hilangin komanya, berarti sama aja 12 kali 15. Kalau saya menggunakan cara seperti ini, 2 kali 1 berarti 2. Terus yang terakhir 5 kali 5 berarti 25. Kita tulis juga 25. Yang tengah ini kita kalikan silang, 5 kali 1 5. 5 kali 2 berarti 10. 10 tambah 5 berarti 15. Kita taruh di sini. Yang angka terakhir kita tulis ulang. Yang depannya ini kita tambah 2 tambah 5 berarti 7. 2 tambah 1 berarti 3. Berarti 375 cm. Ini 5 ya. Yang ditanyakan apa? Kita lihat pernyataannya dulu. Luas garasi. Luas berarti ini tinggal kita cari, tinggal kita kalikan karena luas sebenarnya ya. Pokoknya kalau kita nyari luas sebenarnya harus kita hitung satu per satu. Tidak boleh kita cari luas terlebih dahulu karena itu akan berbeda. Berarti luas sebenarnya atau saya singkat LS. Berarti tinggal panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya tadi 600. Kita kalikan 375. Kita kalikan dulu. Nolnya nanti dulu ya. Kita tutup dulu. Berarti tinggal 375 kita kalikan 6. 5 kali 6 berarti 30. 0 kita simpan 3. 7 kali 6 42 tambah 3 berarti 45. 5 kita simpan 4. 3 kali 6 berarti 18 tambah 4 berarti 22. Karena di sini 22 50 karena di sini tadi ada 2 0 berarti masih kita tambahin 2. Ini satuannya berarti cm persegi. Kita lihat di sini satuannya apa. Di sini minta meter persegi. Karena ini pangkat 2 berarti dia sekali naik itu dicoret 2. Kalau dia 2 kali berarti coretnya 4. 3 kali berarti coretnya 6. Tambahnya 22 gitu ya. Kita lihat dari senti ke meter persegi karena dia mintanya meter persegi. Dari senti ke meter persegi berarti naik 2 kali ya kan. Kalau naik 2 kali berarti sekali naik kita coret 2. Nah yang kedua berarti kita coret 2. Berarti di sini komanya. Berarti 22,5. Nolnya nggak kita pakai. Berarti 22,5 meter persegi. Berarti ini benar yang ketiga. Berarti otomatis yang kedua ini salah. Dan jawaban yang ada nomor 3-nya ini benar. Berarti jawabannya otomatis sudah ketemu yang A ya. Yang nomor 4 nggak usah kita cari. Lanjut kalau udah ketemu seperti itu ya. Jangan buang waktu. Lanjut kita ke soal nomor 4. Seorang pembalap setiap hari Minggu pagi diwajibkan berlatih menempuh jarak tetap selalu sama. Oke, berarti jaraknya di sini selalu sama. Kita garis bawahi. Terus kita lihat pernyataannya sebentar ya. Di sini jarak tempuh berarti jaraknya nanti harus sama ya, semuanya harus sama. Berarti kalau di sini 100 berarti 100 semuanya nanti. Tapi kita hitung dulu ya. Kecepatannya berbeda-beda. Oke, berarti kita hitung jaraknya terlebih dahulu. Kalau kalian di SMP kan kalian menggunakan SVT. Nah, kalau saya tetap saya menggunakan rumus Pak Jokowi. Kalau kalian susah dengan SVT, kalian juga bisa menggunakan rumus Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. JKW. J itu adalah jarak, yang depannya yang kita ambil K kecepatan, W itu waktu. Nah, karena di sini yang mau kita cari jarak ya kan yang pertama, berarti jaraknya ini kita tutup
Kalau ke samping kita kalikan, berarti tinggal kecepatan kali waktu. Berarti kalau kita mau cari jarak, berarti kecepatan kali waktu. Berarti ini tinggal kita kalikan aja kecepatannya ini, waktunya ini ya kan. Berarti yang pertama 45 kali 2 berarti 90. Berarti ini tadi karena sama semua berarti harusnya semuanya 90. Ini berarti yang pernyataan pertama salah, karena harusnya 90. Berarti yang ada angka satunya ini jangan dipilih. Kita lanjut ke yang kedua. Oh, yang kedua ini karena ada yang sama, yang C sama D sama ya kan. Kalau sama seperti ini ya udah, kita jangan memilih juga. Lanjut kita pilih yang ketiga atau yang keempat. Kecepatan rata-rata minggu ketiga Q-nya 70. Berarti kita lihat yang ketiga ini Q-nya apakah 70. Kalau kita mau cari kecepatan berarti kecepatannya kita tutup. Berarti ini tinggal jarak. Berarti kalau kita mau cari kecepatan, ini jarak ya kan yang atas. Per, ini karena ada pernya. Di sini waktu, berarti waktunya kita tulis. Di sini jaraknya 90, berarti sama dengan jaraknya kita ganti 90. Waktunya ini berarti kita ganti di sini ada 3. Berarti 90 bagi 3 berarti 30. Karena di sini 70 berarti otomatis salah. Berarti yang ketiga salah. Berarti otomatis yang C salah. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui X-nya min 2, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Maka hasil dari ini, oke kita hitung dulu ininya biar lebih mudah. Jangan dimasukin angkanya dulu karena itu akan susah. Berarti ini kalau X-nya nggak ada pangkatnya, akan saya perbesar dulu ya, supaya kalian nanti lebih paham. Oke, di sini kalau dia nggak ada pangkatnya, ini sama aja pangkat 1. Kita lihat kalau dia nggak ada pangkatnya, pangkat berapa? 1. Diingat-ingat kalau nggak ada pangkatnya, pangkat 1. Nah, kalau dikurung, ini kan kurung ya kan? Ini kan kurung. Nah, kalau dikurung pangkatnya itu dikalikan. Berarti X-nya ini kita tulis ulang. Pangkatnya ini karena dikurung berarti kita kalikan. 1 kali 2 berarti 2. Di sini Z, berarti Y-nya kita tulis. Pangkatnya kalau dikurung diapain? Dikalikan. Iya, 3 kali 2 berarti 6. Berarti Y-nya pangkat 6. Lanjut, di sini kali ya kan? Berarti ikut kali. Y-nya kita tulis ulang sama seperti tadi. Karena ini dikurung berarti pangkatnya kita apain? Ya, kita kalikan. Berarti 1 kali min 3 berarti min 3. Lanjut, Z-nya ini kita tulis ulang berarti Z. Di sini berarti kalau dikurung pangkatnya diapain? Ya, dikalikan. 1 kali min 3 berarti 3. Min sama min plus ya. Udah ingat ya kan? Lanjut, per yang bawah tinggal kita tulis. Berarti karena di sini nggak ada apapun itu, ya udah tinggal kita tulis XY kuadrat Z kuadrat, sama persis ya. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita lihat nih, ini yang X aja yang atas ya. Yang X aja kan cuman yang ini. Berarti kan gak ada yang lain ya, temen yang atas. Berarti kita tulis X kuadrat tetap. Terus Y-nya ini karena sama, nih ada Z, di sini juga ada Y kan. Kalau dikalikan pangkatnya itu bertambah. Diingat-ingat kalau dikali pangkatnya apa? Bertambah. Berarti Y-nya kita tulis ulang, pangkatnya ini kita tambah. Berarti 6 ditambah negatif 3. Berarti 6-nya kita tulis ulang, karena di sini beda tanda plus sama min itu, berarti sama aja kita kurangi. 3-nya kita turunin, berarti 6 dikurangi 3, ya 3. Lanjut, sekarang yang Z, karena Z-nya cuma sendiri juga, berarti Z pangkat 3. Per yang bawah sekarang kita tulis. Berarti X, Y kuadrat, Z kuadrat. Kalau sudah, di sini tadi kalau nggak ada pangkatnya, pangkat berapa? Ya pangkat 1 X-nya kalau nggak ada, diingat-ingat ya. Sama dengan, ini per ya kan, per itu sama aja dibagi. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, tapi kalau dikali tadi ditambah. Karena ini dibagi berarti pangkatnya dikurangi, per itu sama aja dibagi. Berarti pangkatnya kita kurangi, X-nya ini kita tulis ulang berarti X. Pangkatnya kita kurangi, 2 dikurangi 1 berarti 1. Kalau pangkat 1 gak usah kita tulis ya. Lanjut sekarang kita ke Z. Z-nya ini harus sama seperti Y ya. Berarti Y-nya kita tulis, pangkatnya kita kurangi. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Karena pangkat 1 berarti pangkatnya nggak usah kita tulis. Yang kita tulis kalau pangkat 2 ke atas. Sekarang kita ke Z. Z-nya ini berarti 3 dikurangi 2 juga 1. Berarti pangkatnya nggak usah kita tulis. Lanjut, langkah selanjutnya kan kita udah ketemu nih hasilnya X, Y, Z ya kan. Nah, kita tinggal lihat. Ini kita perkecil terlebih dahulu. Oke, berarti di sini X-nya kan min 2. Ya udah, tinggal kita masuk ini. Berarti X-nya kita ganti min 2, Z-nya 2, Y-nya ini berarti kita ganti 2, sama aja dikali ya. Z-nya berarti kita ganti 3, berarti kita kali 3. Berarti tinggal kita hitung, min 2 kali 2 berarti min 4, min 4 kali 3 berarti min
12. Seperti itu jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Berarti jawabannya min 12. Ada nggak min 12? Ada ya, yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini akan saya hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu kita mengerjakan soal nomor 6. Ini kita hapus dulu ya. Mohon maaf kalau suaranya agak jelek. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Akan saya tulis di sebelah sini. Nomor 6. Di sini 5 akar 10. Berarti kita tulis 5 akar 10 karena 10 udah akar yang paling sederhana ya. Tanda kurang berarti ikut kurang. Akar 40 bagaimana biar ada 10-nya? Berarti sama aja 4 kali 10 ya kan, 40 itu. Berarti dikurangi akar 40-nya kita bikin 4 kali 10. Per yang bawah 6 kali 3 berarti 18 ya kan? Berarti akar 18. Sama dengan berarti 5 akar 10 kita tulis ulang. Dikurangi ikut dikurangi. Akar 4 kan bisa kita akar. Akar 4 berapa? 2. Nah, kalau ada akarnya kita keluarin. Akar 10 ada nggak akarnya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tetap kita tulis akar 10 per yang bawah. Kalau 18 itu dapat kita tulis 9 kali 2 ya kan? Berarti akar 9 kali 2. Nah, kalau di sini akarnya itu sudah sama, akar 10 sama akar 10, berarti bisa kita kurangi. Tapi kalau misal saya punya akar 3 saya kurangi akar 2 gitu nggak bisa. Tapi kalau di sini akarnya sama, angkanya bisa kita kurangi. 5 dikurangi 2 berarti 3, akar 10-nya ikut. Per yang bawah nih. Akar 9 kan ada akarnya. Akar 9 berapa? 3, berarti kita keluar ini. Akar 2 ada akarnya nggak ada, berarti tetap akar 2. Tinggal kita coret-coret aja 3 sama 3. Akar 10 dibagi akar 2 berarti akar 5. Ya udah selesai. Nggak ada yang lain. Berarti jawabannya yang B, akar 5. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ini akan saya hapus terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu pemandangan untuk soal nomor 7. Oh ya, kalau kalian itu belajar matematika, itu sambil dikeluarin bukunya ya. Kalau matematika hanya mendengarkan saja, itu tidak akan masuk. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui barisan bilangan, di situ ada min 2, min 1, 1, 4. Yang ditanyakan suku ke-8. Karena yang kita tanyakan itu sukunya nggak banyak, berarti kita nggak usah pakai rumus, nggak masalah. Tapi kalau kalian minta pakai rumus juga boleh. Kalau mau pakai rumus, tak ajarin pakai rumus. Oke, sekarang kita pakai rumus saja biar kalian lebih paham. Caranya, yang besar kita kurangi yang kecil. Berarti min 1 kita kurangi min 2. Boleh kita tulis dulu, min 1 kita kurangi min 2. Ini ya, lebih besar min 1 ya kan? Nah, karena min sama min itu plus, kalau berdekatan kita jadikan 1 dulu. Min 1-nya kita turunin, min sama min plus ya kan? Tambah 2, berarti negatif 1 ditambah 2 berarti 1 ya kan? Sama aja beda tanda, berarti yang besar kurang yang kecil. 2 dikurangi 1 berarti 1, lebih besar plusnya ya kan? Berarti ini 1, berarti ini 1 ya kan? Terus sekarang ini bedanya, berarti 1 dikurangi min 1. Kita tulis dulu boleh, 1 dikurangi min 1. Kalau kalian masih belum ada bayangan ya, jadi saya gambarin dulu. Berarti 1-nya ini turun, min sama min berarti jadi plus ya kan? 1-nya turun, berarti 1 tambah 1, 2. Terus kita lihat nih, 4 dikurangi 1 berarti 3. Nah, karena ini bedanya hanya 1, bedanya 1 ya kan? Nah, ini mah mudah. Kita nggak usah nyari pakai apa? Pakai rumus, nanti aja yang pakai rumus. Ini berarti 3, berarti langkah selanjutnya 4 ya kan? Sampai suku ke-8. Ini berarti suku ke-3. Suku ke-3-nya 4 ya kan? Berarti nanti ada suku ke-4. Ini suku berapa sih? Suku 1, suku 2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8. Kalau di sini 4, berarti ini nanti tambahnya 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Oke. Ini tadi kan hasilnya 4, berarti 4 tambah 4, 8. Karena tambahnya teman tambah sama 1, tambah 1 gitu terus. Terus 8 tambah 5 berarti 13. 13 tambah 6 berarti 19. 19 tambah 7 berarti 26. Ya udah, berarti yang suku ke-8 26. Lanjut, langsung ketemu. Jadi kita nggak perlu pakai rumus, nggak masalah kalau di sini sukunya kecil, di bawah 10 nggak usah pakai rumus ya kita ya. Lanjut kita ke soal nomor 8. Diberikan pernyataan berikut. Nomor 1, banyak segitiga pada pola ke-12, 25. Oh, berarti kita hitung dulu segitiganya ada berapa ya. Karena pernyataannya berbentuk ada segitiga sama persegi. Kita hitung persegitiganya. 1, 2, 3 persegitiganya. Persegitiga yang maksud saya. Berarti ini ada 3 segitiganya. Segitiganya saya taruh di atas ya. Perseginya ini ada di bawah, berarti 1. Kita hitung segitiganya dulu aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ini 7. Yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ini 9. Terus kita hitung perseginya yang kedua, 1, 2, 3, 4, berarti ini 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ini 9. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ini 16. Berarti langkah pertama kita mau ngecek yang atas atau yang bawah dulu. Yang segitiga dulu boleh. Kita lihat ini polanya berapa. 5 dikurangi 3 berarti 2. 7 dikurangi 5 berarti juga 2. 9 dikurangi 7 berarti juga 2. Kalau kalian mau menggunakan rumus, caranya seperti ini. Kalau ini tadi kita bisa menggunakan rumus ini sama lagi berarti 1 gitu. Yang ini aja ya, kita lihat ke soal nomor 8. Karena ini sama polanya 22 terus, berarti dapat kita tulis 2n kalau kita menggunakan rumus cepatnya ya. Terus kalau sudah lihat suku pertama, kita kurangi bedanya. 3 dikurangi 2 berarti 1. 1 itu berarti plus ya kan? Berarti ini sama aja plus 1. Udah ketemu nih, kita rumus segitiganya udah ketemu ya kan? Sekarang kita lihat yang bawah. Yang bawah ini sudah kelihatan ya kan? Ini sama aja 1 kuadrat. Ini 2 kuadrat. 2 kali 2 4 ya kan? Ini 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Terus ini 4 kuadrat. 4 kali 4 16 ya kan? Nah ini berarti polanya itu sesuai. Berarti misal kalian ditanyakan pola ke 19, berarti ya tinggal 19 kuadrat gitu ya kalau kita cari persegi ya kan. Nah sekarang kita tinggal lihat pernyataannya kalau kita udah tahu rumus dan lain-lain. Kita lihat pernyataan pertama. Banyak segitiga pada pola ke-12 adalah 25. Segitiga ya. Segitiga tadi kita sudah menggunakan rumus ini. Berarti 2 kali n-nya kita ganti. Karena yang kita minta tadi pola ke-12, berarti n-nya kita ganti 12 aja. Berarti 2 kali 12 ditambah 1. Ikutin ya. Berarti 2 kali 12 24 ditambah 1. 24 tambah 1 berarti 25. Berarti jawabannya 25. Apakah sama? Ya benar. Berarti pernyataan pertama nih benar. Kita lihat ABC-nya dulu. Berarti otomatis yang C sama D salah karena yang pertama benar gitu ya. Kita lanjut ke yang kedua. Banyak segitiga siku-siku pada pola ke-12 adalah 26. Segitiga siku-siku kan yang ini. Tak kasih warna biru deh. Mohon maaf. Ini segitiga siku-siku semua ya kan, yang ini gitu. Yang bukan kan cuman yang atas sendiri. Berarti karena ini yang ditanyakan pola ke-12, berarti sama seperti ini tadi ya kan. Ini tadi hasilnya 25. Ya udah tinggal kita kurangi yang atas sendiri aja. Berarti 25 dikurangi 1 berarti 24. Berarti segitiga siku-sikunya ada 24 bukan 26. Berarti yang kedua ini otomatis salah, jangan dipilih. Berarti yang kedua salah. Berarti yang ada nomor 2-nya salah. Oh ya, mohon maaf. Ini kan udah salah, ngapain kita cari lagi ya kan? Heran. Lanjut kita ke soal nomor 3. Banyak persegi satu satuan pada pola ke-12 adalah 196. Kalau persegi tadi kan ini kalau misal pola ke-4 berarti 4 kuadrat. Karena yang di sini yang ditanyakan 12 berarti ada tinggal 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti tinggal 12 kali 12 144. Berarti karena ini bukan 144 berarti yang ketiga nih salah. Berarti otomatis yang ada angka 3-nya ini juga salah. Berarti jawabannya yang B, 1 sama 4. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan surat perjanjian hutang piutang berikut. Di sini ada Koperasi Maju Jaya. Semoga maju ya. Dan jangan ya, nggak jadi. Sekarang kita lanjut baca soal aja. Di sini ada yang penting nggak? Surat perjanjian piutang. Oke, di sini ada hutang sebesar 6 juta yang ditebalin aja yang saya baca. Dan di sini aja 10% ini apa? Pembayaran. Berarti ini sama aja bunganya ya. Bunganya itu ada, ini ada tulisan bunga. Bunganya 10% per tahun. Dan di sini yang ditebalin ada jangka waktu 1 tahun. Terus udah selesai, tinggal kita lihat pernyataan. Yang pertama itu Denny membayar bunga per bulan di koperasi. Karena per bulan itu berarti sama aja 1 bulan. Berarti yang kita cari taruh di atas berarti 1 per. Karena ini tadi yang diketahui 12 bulan berarti per 12. Kali persentase bunganya 10%. Berarti artinya 10 per 100. Kali ini tadi kita hutang berapa? 6 juta. Mohon maaf bukan kita tapi dia 6 juta. Semoga kita jangan ya. Lanjut tinggal kita coret-coret aja. Berarti nolnya kita coret, nolnya kita coret, nolnya kita coret, nolnya kita coret. 12 bisa dibagi 6 ya kan. 12 bagi 6 berarti 2, 6 bagi 6 berarti 1. Tinggal kita hitung dulu.
Di sini berarti 10 bisa kita bagi 2, 10 bagi 2 berarti 5. Berarti 5 masih nolnya 1, 2, 3, 4. 5 nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 50.000. Berarti otomatis yang pertama ini salah karena di sini 60.000. Berarti jangan milih yang pertama. Yang pertama jangan dipilih nih. Berarti karena di sini angka 2-nya sama, berarti tinggal kita pilih 3 atau 4. Yang kedua jangan kita lihat karena udah sama. Lanjut yang ketiga itu jumlah bunga seluruhnya sampai lunas 720.000. Kalau ini tadi 1 bulan itu 50.000. Kalau seluruhnya kan 12 bulan. Berarti tinggal kita kali 12 saja. 5 kali 12 berarti 60. Nolnya ini masih berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sama aja 600.000. Karena di sini 720.000 berarti otomatis yang ketiga salah. Berarti jangan milih yang nomor 3. Berarti jawabannya berarti yang D. Yang keempat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kakak pergi ke toko untuk membeli sepasang sepatu dan sebuah kaos dengan label seperti pada gambar. Di sini ada tulisan diskon. Yang ditanyakan apa dulu, diskonnya atau bayarnya berapa? Uang yang harus dibayar oleh kakak ke kasir. Oke, perhatikan caranya ya supaya kalian lebih cepat ngerjainnya. Kalau diskon kan potongan harga. Kalau utuh kan 100%. Kalau kamu dapat diskon 15% berarti tinggal berapa persen yang kamu bayar? Berarti tinggal 100 dikurangi 15 ya kan? 100 dikurangi 15 berapa tak? 85. Berarti 85%. Persen berarti per 100 kita kalikan harganya 200.000. Berarti kita hitung dulu. Kebanyakan nggak ini nol saya? Iya. Nolnya 2 berarti kita coret. Berarti di sini nolnya 2 kita coret. Berarti di sini masih 3. Kita tulis dulu ya nolnya 3 ya. 1, 2, 3 biar nanti nggak lupa. Tinggal 85 kali 2. 5 kali 2 berarti 10. Nol kita simpan 1. 8 kali 2 16 tambah 1 berarti 17. Berarti harga sepatunya 170.000. Sekarang langkah selanjutnya kita hitung harga kaosnya. Kalau di sini diskon 5% berarti kalian masih bayar 95% ya kan? Kalau utuh itu 100%, berarti tinggal kita cari 95% berarti per 100 kali harga kaosnya 70.000. Tinggal kita hitung coret-coret nolnya. 95 kali 7. 5 kali 7 berarti 35. 5 kita simpan 3. 9 kali 7 berarti 63 tambah 3 berarti 66. Di sini nolnya masih 2. 1, 2. Ini 66 ya. Berarti tinggal kita tambah aja 66.500. Kita tambah 66.500. Kita tambah 0 berarti 0. Ini 0. 0 tambah 5 berarti 5. 0 tambah 6 berarti 6. 7 tambah 6 berarti 13. 3 kita simpan 1. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 2, 3, 6, 5. Berarti jawabannya yang B. Oke. Nomor 11. Kita tulis soalnya terlebih dahulu ya. Ini akan saya tulis semuanya sampai belakang. Berarti di situ ada 2x plus 6 dikali 3x min 4 dikurangi 3 kali 5x min 6. Ini ya. Ntar kita hapus dulu supaya ini bagus. 3 kali 5x min 6. Nah, sekarang kalau ini dikurung berarti ini angkanya kita kalikan. Diingat-ingat angka sama angka, huruf sama huruf. Berarti 2 kali 3, 6. Angka sama angka ya kan? Sekarang x kali x. Karena x-nya ada 2 berarti x kuadrat. Kalau kali berarti sama aja bertambah. Terus sekarang yang belakang nih. 2, lihat ini kalau nggak ada tandanya plus. Kalau plus sama min berarti hasilnya min. Berarti ini min. Sekarang sama seperti tadi. Angka sama angka. 2 kali 4, 8. Karena di sini nggak ada x-nya, berarti ini x-nya cuma sendiri. Berarti ya udah kita tulis x aja. Lanjut, sekarang kita yang belakang. Nih, sama seperti tadi. Di sini kalau nggak ada tandanya tambah. Kalau plus sama plus berarti ya sama ya kan? Kalau sama tanda itu plus. Lanjut, sama seperti tadi. Angka kita kalikan sama angka. 6 kali 3 berarti 18. Karena x-nya ini cuma sendiri, yang di sini nggak ada. Berarti ya x-nya sendiri. Lanjut, sekarang yang belakang. Kita cek tandanya dulu. Di sini plus, di sini min. Kalau beda berarti min. Cek tanda dulu ya. Sekarang 6 kali 4 berarti 24. Kalau sudah, sekarang yang ini. Ini sama aja kita kalikan nih. Berarti sama seperti tadi, angka kali angka. Berarti min 3 kali 5 berarti min ya. 3 kali 5 berarti 15. X-nya cuma sendiri berarti X. Min sama min berarti plus. Di sini 3 kali 6 berarti 18. Nggak muat saya taruh bawahnya sini ya, 18. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jadikan satu. X kuadrat kan ini nggak ada ya, yang X kuadrat ya kan. Berarti 6X kuadrat. Lanjut, kita cari suku sejenis, berarti yang X sama X. Berarti ini sama yang ini. Karena di sini min 8 ditambah 18 yang X ya.
Min 8 tambah 18 berarti 10 ya kan, sama aja dikurangi. Yang besar kurang yang kecil karena beda tanda. Kalau beda tanda dikurangi. 18 dikurangi 8 berarti 10. Apabila kalian belum bisa tanda positif negatif, bisa klik link di bawah, nanti akan kita cantumkan cara mengerjakan nilai positif sama negatif kalau kalian lupa. Nah, di sini karena beda tanda, berarti kita kurangi 18 dikurangi 8 berarti 10. Karena lebih besar positifnya, berarti ini plus 10. Jangan ditulis dulu ya 10-nya ya, karena masih kita kurangi 15. 10 dikurangi 15 berarti min 5 ya kan, berarti nggak jadi plus tapi min. Berarti ini min 5x nya, yang ada x nya ya, berarti min 5x. Ini udah selesai ya kan, yang ada x nya, berarti tinggal nih yang angka utuh atau dia yang berdiri sendiri, berarti min 24 plus 18. Karena beda tanda berarti dikurangi 24 dikurangi 18 berarti 2 4 6 berarti 6. Karena di sini lebih besar minnya daripada si plus, berarti ini masih min. Berarti jawabannya 6x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui n adalah penyelesaian dari persamaan. Oke, kita hitung dulu ya ini ya. Berarti sama seperti tadi. 4 kali 2x berarti 8. 4 kali 2 8 ya kan. X nya sendiri berarti x. Cek tanda, kalau di sini plus sama min berarti min. 4 kali 5 berarti 4 kali negatif 5 berarti negatif 20. Ditambah 3 sama dengan, sama seperti tadi, 2 kali 3x berarti 6x. 2 kali plus 4 berarti plus 8. Di sini karena min berarti ya min. Karena di sini gak ada kurung berarti dia nggak ikut kita kaliin ya. Nah, berarti di sini 8x kita turunin, min 20 ditambah 3 berarti min 17. Beda tanda berarti dikurangi, yang besar kurangi yang kecil, 20 dikurangi 3 berarti 17 ya kan. Karena lebih besar minnya berarti min 17. Lanjut, sekarang di sini 6x, 8 dikurangi 5 berarti 3, berarti masih plus 3. X sama X kita jadikan 1, berarti 8x kita turunkan. 6-nya ini kita pindah, kalau di sini nggak ada tandanya ini sama aja plus. Kalau kita pindah ke sini berarti jadi kurang. Dikurangi 6x sama dengan 3-nya ini plus 3-nya turun. Ini minnya kalau kita pindah berarti jadi plus 17. Berarti 8x dikurangi 6x berapa? 8 dikurangi 6 berarti 2x sama dengan 3 tambah 17 berarti 20. Kalau kita mau cari x sama dengan 20-nya kita turunin, dibagi angka depannya x, berarti 2. 20 dibagi 2 berapa? 10. Nah, ketemulah x-nya 10. X ini sama aja dia itu n. Gitu ya. Berarti n-nya tinggal kita ganti 10, berarti tinggal 6 kali 10. Tanda tambah ikut tambah, di sini 3, ya udah 3. 6 kali 10 berarti 60 ditambah 3 berarti 63, berarti jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Ya, karena ini nanti akan mengganggu, yang untuk nomor 13 akan saya hapus dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kita baca dulu ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2. Oke, sama seperti tadi. Berarti ini kita bikin seperti tadi, 1/2. Bentar dulu. Soalnya saya tulis ulang dulu ya. Karena kalau saya nulis sendiri itu lebih enak. 1/2, 3x min 4, tanda tambah ikut tambah nih ya, plus 2, ikutin soal. Kurang dari sama dengan 2/3, mohon maaf malah 2/x. 2/3x ditambah 3. Oke. Sama seperti tadi, ini kita kalikan, kalau dikurung itu sama aja dikali, berarti setengah kali 3. Atas kali atas, berarti 1 kali 3. 3 per yang bawah berarti 2, x-nya kita tulis ulang. Sekarang yang belakang nih. Karena di sini tandanya dikurangi, berarti ikut dikurangi. Setengah kali 4 berarti setengahnya 4 berapa? 2. Tanda tambah ikut tambah, di sini tambahnya 2 ya kan. Kita kurang dari sama dengan ikut. Di sini berarti tetap 2/3x plus 3. Langkah selanjutnya ini, karena 2 sama 2 berarti habis. Min sama plus berarti beda tanda, berarti dikurangi 2 dikurangi 2 berarti habisnya akan 0. Berarti ini nggak usah kita hitung. Berarti tinggal x-nya kita jadiin 1, berarti sama aja 3/2x. Ini kita pindah, kalau di sini gak ada tanda plus ya kan, kalau kita pindah jadi kurang.
dikurangi 2/3x, ini kurang dari sama dengan 3-nya kita tetapin di sini aja. Nah, ini kita hitung. Kalau pengurangan kan penyebutnya harus sama. Berarti ini bisa kita bikin per 6. 2 kali 3 6 ya kan? 6 bisa buat bagi 2, 6 juga bisa buat bagi 3 ya kan? Nah, 6 bagi 2 berapa? Dibagi terus kali atasnya. 6 bagi 2 3, 3 kali 3 berarti 9x di situ ya. Dikurangi 6 bagi 3 berarti 2, 2 kali 2 berarti 4x. Di sini kurang dari sama dengan 3. Ini 6-nya biar hilang, berarti ini kita kalikan 6, yang sini juga kita kalikan 6. Berarti ini 6-nya habis ya kan? Nah, berarti tinggal 9x dikurangi 4x berarti berapa? 5x. Kurang dari sama dengan 3 kali 6 berarti 18. Kalau kita mau cari x, berarti x kurang dari sama dengan 18-nya kita turunin, dibagi angka depannya 5. Angka depannya x berarti 5. 18 dibagi 5, kita boleh pakai prorogapet kalau kalian lupa. Saya taruh di sini ya. 18 kita bagi 5. 18 bagi 5 bisa 3 kali 3 kali 5 berarti 15. Kita kurangi 3 minta 0 berarti kasih koma. 30 bagi 5 berarti 6 berarti 3,6. Berarti x-nya ketemu 3,6. Karena di sini kurang dari 3,6 berarti yang 3,6 ke bawah di sini kita lihat x-nya bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu ada positif, ada negatif juga ya kan? Kalau x-nya kurang dari 3,6, ini kurang dari sama dengan 3,6, berarti sama aja ke bawah. Kalau ini udah otomatis salah ya kan, karena dia lebih dari, bukan kurang dari. Yang kurang dari 3,6. Kalau 4 kan lebih dari, berarti ini yang juga yang B salah, berarti otomatis jawabannya yang A, karena di sini kurang dari sama dengan. Oh ya, baca kurang dari sama lebih dari. Kalau ini nanti jadi huruf K, kalau kita tambahin garis di depannya berarti kurang dari. Tapi kalau nanti seperti ini terus kita tambahin jadi B, berarti lebih besar atau lebih dari, gitu ya. Berarti jawabannya nomor 13 yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14, tapi kita hapus dulu ya yang nomor 13 ya, supaya kita punya untuk orat-oratan. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Ya, kalian apabila saya pembahasan sambil ngeluarin buku ya, supaya bisa mengerjakannya. Kalau matematika, kalau kalian hanya mendengarkan saja itu masih ngambang. Jadi lebih baiknya kalian juga sambil mengerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui semestanya itu ada 1, 2, 3, 4 sampai 12 ya kan? Terus di sini ada A, X demikian sehingga X kurang dari 12, X bilangan prima. Berarti bilangan prima yang kurang dari 12. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh diri dia sendiri. Misal 2 berarti cuma bisa dibagi 2. Pokoknya selain angka 1 ya. Berarti bilangan prima kurang dari 12. Berarti ada 2, 3. Ntar kita taruh di sebelah sini aja ya. Berarti bilangan primanya ada 2, 3. Harusnya kalau himpunan pakai gini ya, kurung kurawa. 2, 3. Kalau 4 kan bisa bagi 2, berarti itu bukan bilangan prima. Bisa dibagi 2 sama 4 ya kan? Nah, berarti itu bukan bilangan prima. Kalau bilangan prima cuman angka itu sendiri, berarti ada 5, 7, 9 juga bukan, karena 9 bisa bagi 3 sama bisa bagi 9. Terus 11. Kan kurang dari 12 ya kan? Berarti ini. Terus yang B ini faktor dari 12. Yang bisa buat bagi 12 itu berapa aja gitu ya. Kalau faktor dari 12, 12 bisa dibagi 1 ya kan? Yang B ya, 12 bisa bagi 1, 12 bisa bagi 2, 12 bisa bagi 3, 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 6 lagi ya. Terus 12 juga bisa dibagi 12. Kalau dibagi 5 kan nggak bisa, berarti itu bukan faktornya gitu ya. Nah, kalau kita udah ketemu seperti ini, tinggal kita lihat pernyataan-pernyataan berikut. Di sini A irisan B. Diingat-ingat kalau irisan itu dicari yang sama. Berarti kita cari yang sama. Ini apakah yang sama 1, 2, 3? Di sini aja nggak ada angka 1 ya kan? Berarti otomatis yang nomor 1 salah. Karena yang di sini aja nggak ada nomor 1. Oke, tapi boleh. Irisan itu kita cari yang sama. Berarti harusnya yang sama 2, 3. Di sini ada 2, 3 juga ya kan? 2, 3 aja. Ya udah, yang lain beda ya kan? Nah, berarti cuma 2 sama 3 yang sama. Berarti harusnya ini jawabannya 2 sama 3, yang satunya nggak ada gitu ya. Berarti ini pernyataan yang nomor 1 salah gitu ya. Terus yang nomor 2, A dikurangi B itu 5, 7, 11. Kalau A dikurangi B berarti punya si A kita kurangi yang B. Yang sama ya tapi ya. Yang sama kan 2 sama 3 aja. Berarti sisanya 5, 7, 11. Karena yang A punya ini, berarti kita lihat sisa yang di A. Yang sama tadi 2 sama 3 kan, kita coret aja. Sisanya masih 5, 7,
15. Berarti sama ya kan? Berarti yang nomor 2 ini benar, 5, 7, 11. Tapi nanti kalau B dikurangi A, berarti yang dicoret yang B, sisanya berarti masih 4, 6, 12 sama 1 ini ya. Jadi pokoknya yang dilihat yang depan. Kalau yang depan B berarti kita lihat punya si B, karena di sini yang depan itu punya si A, berarti yang kita lihat punya si A gitu ya. Berarti yang nomor 2 benar. Oh ya, mohon maaf. Harusnya ini tadi nggak usah kita cari nomor 2 karena di sini nomor 2 sudah sama. Berarti tinggal kita cari yang ketiga atau yang keempat. Kita lihat yang ketiga. Ini U itu bacanya gabungan. Kalau gabungan itu berarti semuanya kita gabung. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau ada angka yang sama kita tulisnya cuma 1 kali. Di sini aja angka satunya nggak ada ya kan. Harusnya ini ada 1 kalau kita gabung juga. Berarti otomatis yang ketiga salah. Semua angka ya. Nah berarti ini yang ketiga salah. Berarti otomatis jawabannya yang D. Dah. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dari 32 siswa yang diberi angka tentang media sosial. Oh, berarti kalau kalian ketemu soal seperti ini kita menggunakan apa? Ya, diagram Venn. Saya selalu menggunakan diagram Venn kalau ketemu soal seperti ini. Berarti pas di sini ada tidak suka, pasti ada yang suka keduanya. Berarti kita bikin seperti ini. Karena di sini hanya ada 2, WhatsApp sama Twitter. Kalau ada 3 ya udah bikin 3, tapi liatin soalnya terlebih dahulu. Berarti di sini yang WhatsApp 15 ya kan? WhatsApp saya singkat WA ya. Twitter saya singkat T. WhatsApp di situ 15, berarti di sini kita tulis 15 dan Twitter di sini 13. Terus di sini 9 siswa tidak menggunakan keduanya. Kalau tidak berarti di luar, tapi kalau kedua-duanya berarti ditaruh tengah sini nanti. Karena tidak berarti taruh di luar ya. Tadi ada semuanya 32 siswa, berarti semestanya ini 32. Terus kita baca pernyataan yang nomor 1, siswa yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter 5 anak. Oh, kalau kita mau cari yang di tengah-tengah sini, nih yang ada di sini ya. Itu caranya. Ini tinggal kita tambah semua sama yang tidak mengikuti. Berarti 15 kita tambah 13 ditambah 9. Kita kurangi semuanya 32. Ini kalau kita menggunakan cara cepat ya. Kalau pakai rumus sebenarnya ada. Nanti kalau kalian butuh yang menggunakan rumus, boleh komen di kolom komentar, akan saya jelaskan yang menggunakan rumus. Oke, kita tambah dulu. 15 tambah 13 berarti 28. 28 tambah 9 berarti 37. 37 kita kurangi 32 berarti 5 benar berarti. Berarti ini yang pertama benar. Kita lanjut yang kedua, siswa yang hanya menggunakan WhatsApp 15 anak. WhatsApp 15 anak. Kalau di sini sudah ada 5, ini kan, ini saya akan menggunakan tabir ya. Ini kan semuanya 15 ya kan. Ini yang 5 udah ada, berarti ini 15-nya masih kita kurangi 5 karena 5-nya udah ada di sini ya kan. 15 kurangi 5 berarti 10, berarti WhatsApp-nya 10. Berarti pernyataan kedua nih salah. Kalau yang otomatis yang pertama benar, yang kedua nih salah. Sebenarnya kita nggak harus nyari yang kedua juga tadi tuh. Karena yang otomatis yang ke satu berarti jawabannya yang 3 atau 4 ya kan. Berarti kita cari yang 3 atau 4 sekarang. Kita lihat yang ketiga, siswa yang tidak menggunakan WhatsApp 17 anak. Oh ya, kita lihat yang keempat yang lebih enak kita baca. Siswa yang hanya menggunakan media Twitter ada 13 anak. Berarti ini 13-nya masih kita kurangi 5. 13 kurangi 5 berapa? 3, 4, 5. Berarti 8. Twitternya harusnya 8. Berarti salah. Berarti yang keempat salah. Berarti jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Yang soal nomor 16 ini diketahui fx 2x min 5. Nah, karena di sini yang diketahui itu fk. Ya, fk berarti f-nya ini kita masukin ke sini. Kita tulis dulu si fx. Kita tulis di sini ya. Fx-nya itu kan sama dengan 2x min 5. Ini kita ganti 7. X itu sama aja K kalau di situ ya. Berarti 7 sama dengan 2X min 5. Berarti 2X sama dengan X-nya sendiri, angka sendiri ya. Kalau angka di sebelah kiri ya udah kita taruh kiri semua aja nggak apa-apa. Berarti 7-nya kita turunin. Kalau di sini min, kalau kita pindah berarti jadi plus. 7 tambah 5 berapa? 12 sama dengan 2X. Kalau kita mau cari X gimana? Ya udah yang beda sama dengan berarti 12 kita turunin dibagi angka depannya X2. 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti X-nya ketemu 6. Sama aja kalau kita balik X sama dengan 6 seperti ini sama ya. Oke. Karena X-nya ketemu 6, terus di sini yang ditanyakan GK. GK-nya berapa? Ya udah tinggal kita masukin aja karena K-nya itu sama aja di sini. Berarti kita cari X-nya itu 6.
Berarti sama aja 7 kali 6 ditambah 2. 7 kali 6 berapa? 42 tambah 2 berarti 44. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Fungsi f didefinisikan dengan rumus seperti itu. Apa nih? Oke, berarti untuk soal nomor 17 kita tulis dulu ya. Di situ ada fx itu sama dengan px ditambah q. Nih ya, saya tulis ulang. Terus di sini ada f4. Berarti ini kalau kita masukin 4, x-nya kita ganti 4 ya kan? Berarti yang x kita ganti 4 juga. Berarti p kali 4 ditambah q sama dengan p kali 4 berarti 4p ditambah q. Di sini ada sama dengan min 5, berarti sama dengan min 5. Nah, kita udah ketemu yang f4. Sekarang di sini ada f-1 juga, berarti kita masukin f-1. Berarti x-nya ini kita ganti min 1, berarti sama dengan p kali min 1 ditambah q, karena yang kita ganti hanya si x ya. Terus berarti ini p kali min 1 berarti min p ya kan? 1 kali p sama aja 1p. Kalau angka 1 nggak usah kita tulis. Ditambah q sama dengan di sini udah ketemu 5. Oke, berarti kita udah ketemu yang kedua juga. Kalau sudah, kita bisa menggunakan substitusi sama eliminasi. Berarti yang atas itu 4p ditambah q sama dengan min 5 ya kan? Yang bawah min p ditambah q sama dengan 5. Nah, karena q-nya sama, berarti bisa kita eliminasi si q, berarti kita kurangi. Berarti ini habis 4p dikurangi min p. Boleh kita tulis dulu kalau kalian masih bingung. Berarti 4p ini kan dikurangi di sini min p, berarti min p. Kalau min sama min berarti jadi positif ya kan? Berarti sama aja 4p ditambah p. Kalau di sini gak ada angkanya 1, berarti 4 tambah 1 5p. Berarti di sini 5p sama dengan min 5 dikurangi 5. Berarti min 5 kita kurangi 5. Min sama min berarti plus, berarti angkanya kita tambah 5 tambah 5 berarti 10. Karena di sini lebih besar min berarti min 10. Nah, kalau kita mau cari p, berarti P sama dengan min 10-nya kita turunin, dibagi angka depannya P, berarti 5. 10 dibagi 5 berarti 2, karena ada minnya berarti min 2. Karena min yang bawah plus ya. Berarti jawabannya min 2P-nya. Terus karena di sini, oh ya, kita juga harus tahu Q-nya dulu. Boleh kita menggunakan yang atas ini atau yang bawah? Kita lihat yang bawah aja ya. Sekarang berarti min P ditambah Q sama dengan 5 ya kan ini. P-nya kita ganti min 2. Berarti karena di sini min, berarti ikut min. P-nya kita ganti min 2 ditambah Q, ikut Q ya, sama dengan 5. Min sama min berarti plus ya kan? Berarti 2. Berarti Q sama dengan 5-nya kita turunin. Ini kan sama aja plus tadi. Kalau kita pindah berarti jadi kurang. Dikurangi 2, berarti Q sama dengan 5 dikurangi 2 berapa? 3. Nah, sekarang bisa kita lihat pernyataan kalau sudah seperti ini. Nilai P dikurangi Q sama dengan min 5. P-nya kan tadi min 2. Oh ya, kita tulis dia yang pernyataan pertama supaya kalian paham dulu. Itu yang pernyataan pertama kan P dikurangi Q sama dengan min 5. P-nya kita masukin karena di sini min 2, berarti min 2 dikurangi ke dikurang, Q-nya berapa di sini? 3. Sama dengan min 5. Apakah benar min 3 sama min 2 itu min 5? Ya benar, min 2 sama min 3 jadi min 5. Berarti pernyataan pertama nih benar. Berarti yang ini salah. Yang C sama D salah ya, jangan dipilih. Lanjut sekarang berarti tinggal 3 sama 4. Yang kedua nih nggak usah kita pilih berarti. Lanjut yang ketiga. Misal yang ketiga ya. Kita lihat yang ketiga. Nilai F min 3 itu sama dengan 9. Nah, berarti kalau ini tadi F4 ya kan. Nah, sekarang kalau F-nya kita ganti 3. Kalau di sini F min 3, berarti X-nya kita ganti min 3 juga. Berarti P-nya tetap. Berarti P kali min 3 ditambah Q. Berarti P kali min 3 berapa? Min 3P ditambah Q ya kan? Nah, kita hitung min 3P ditambah Q apakah? Ini tadi berapa hasilnya? 9. Kita taruh di sini ya supaya supaya kelihatan. Min 3P ditambah Q. Berarti kita masukin P-nya tadi berapa hasilnya? P-nya ini min 2. Berarti min 3, P-nya kita ganti min 2. Berarti min 2, tanda tambah ikut tambah. Di sini Q. Q-nya tadi di sini 3 ya kan? Berarti Q-nya kita ganti 3. Min 3 kali min 2 berarti 6 tambah 3. 6 tambah 3 berapa? 9. Berarti ini benar yang ketiga. Berarti otomatis jawabannya yang A.
Lanjut kita ke soal nomor 18. Ini kita hapus terlebih dahulu supaya muat tempatnya. Karena kalau tidak muat cus ya. Ini kita hapus dulu supaya tidak terkecoh. Kita hapus dulu. Mohon maaf ya kalau ngapusnya agak lama. Ini juga sudah berusaha cepat. Mana nih? Oke, ini juga akan saya hapus. Oke, sekarang kita perhatikan ke soal nomor 18. Nomor 18 itu garis G berpotongan. Oke. Nomor 18, G-nya itu melalui titik A sama titik B nih ya. Terus yang H melalui 2P sama 1,5. Nah, langkah pertama kita harus cari apa? Ya, kita harus cari gradien garis. Kalau kita mencari gradien garis, tinggal seperti ini aja. Ini berpotongan tegak lurus ya. Bentar. Kalau kita cari gradien garis, berarti tinggal Y per X. Atau dy per dx. Turunan. Atau bisa juga seperti ini ngerjainnya. Berarti Y dulu ya, tapi ya boleh kalian menggunakan Y per X atau dy per dx boleh. Simpelnya seperti ini. Y kan, berarti Y nya kita kurangi. 4 dikurangi 1 berarti 3. Per X nya juga kita kurangi. 3 dikurangi min 3. Kalau 3 dikurangi min 3. Kalau min sama min jadi plus ya kan, berarti sama aja 3 ditambah 3. 3 tambah 3 berarti 6. 3 ini bisa kita bagi 3 ya kan, berarti 1. 6 bagi 3 berarti 2. Berarti sama aja 1 per 2. Karena di sini berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti kita balik. Dan positif negatifnya juga kita balik. Berarti ini plus ya kan. Kalau plus berarti jadi minus. Kalau minus terus ini perbandingannya kita balik. Apa ini? Pernya ini kita balik. Berarti kalau 1 per 2 berarti sama aja 2 per 1. 2 per 1 berarti sama aja 2. 2 dibagi 1 ya, berarti 2. Berarti ini ketemu min 2. Terus yang ditanyakan ini yang melewati garis saya kan. Nah, tinggal kita seperti tadi aja. Berarti nih kan P-nya belum tahu. Kita mencari gradiennya. Oh, kita yang ditanyakan cuma nilai P-nya ternyata. Berarti kita cuma cari nilai P ini ya. Berarti sama seperti tadi. Berarti 5 dikurangi P, kita tulis di sini ya. Berarti 5 dikurangi P yang Y per yang X. Min 1 dikurangi 2. Berarti min 1 dikurangi 2. X sama X, Y sama Y ya. Sama dengan ini tadi ketemu min 2. Ya udah kita masukin min 2. Min 2 ini sama aja min 2 per 1. Terus kita menggunakan perkalian silang. 5 min P kalau kali 1 berarti tetap ya kan. Berarti 5 min P sama dengan, ini kita hitung dulu boleh. Min 1 sama min 2 berarti jadi min 3. Ini saya hapus ya. Jadi langsung min 3 ya. Kalian tahu ya dari mana asalnya ya. Berarti ini min 3. Biar lebih mudah. Bisa sih ngaliin satu-satu juga. Min 3 kali min 2 berarti 6 ya kan. Karena min sama min plus berarti di sini 6. Berarti di sini yang ditanyakan kan nilai P. Berarti P-nya kalau biar positif ini kan min. Kalau biar positif P-nya kita pindah aja. Berarti P-nya kita taruh di sini. Berarti P-nya yang kita pindah ya kan, 5-nya turunin, angkanya berarti yang kita pindah. Kalau 6-nya di sini plus, kalau kita pindah ke sini berarti jadi min 6. 5 dikurangi 6 berarti min 1 sama dengan P. Ya udah P-nya berarti ketemu min 1. Berarti jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Kita hapus dulu ya. Supaya tidak mengganggu. Apabila ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar juga ya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Atau kalian ada soal juga boleh di-share di WA Teras Ilmu. Nanti akan kita bantu untuk pembahasan. Oke, perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada gradien garis G itu negatif 4 per 3. Kita lihat si G ini karena nyerong ke kanan. Oh ya, catatan dulu. Kalau dia miring ke kanan, berarti ini pasti nilainya positif. Tapi kalau dia miringnya ke kiri, berarti ini negatif. Berarti ini pasti negatif, yang ini positif. Berarti yang G ini positif. Berarti otomatis ini salah.
Gradien garis H di sini negatif. Oh ya, kita lihat dulu kalau nomor 1 salah biar kita tidak pusing-pusing. Nomor 1 berarti salah. Nomor 2 di sini karena ada berarti nomor 2 nggak usah kita cari ya. Lanjut kita 3 atau 4 aja biar tidak membuang waktu. Kita lihat ya, mau yang H atau yang G. Yang H boleh, yang G boleh. Oh ya, karena di sini yang ketiga yang H, berarti kita lihat titik H. Boleh kita ambil. Oh ya, ini ada titiknya ya. Berarti ini kita ambil titik di sini. Berarti ini titiknya berada di yang kita lihat. Kalau kita melihat titik seperti ini, yang garis tidur dulu, baru yang berdiri ya. Karena di sini berada di titik X-nya itu yang tidur 5, berarti 5, yang berdiri ini, berarti kan ini pas angka 0. Berarti ini sama aja 5,0. Ini ya, karena pas lurus ini ya kan, yang berdiri berarti dia di angka 0. Berarti 5,0. Terus kita masukin aja, karena di sini ya diminta 3x plus 4y. X-nya kita ganti 5, y-nya kita ganti 0. Berarti 3 kali 5, 15. Berarti 15 ditambah 4 kali 0. 4 kali 0 berapa? Ya 0. 0 dikurangi 15, apakah hasilnya 0? 15 dikurangi 15, 0. Nah, benar ya berarti ya. Berarti yang ketiga benar, berarti otomatis jawabannya yang C. Yang D berarti otomatis salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini Nanda dan Nani membeli roti A dan roti B di sebuah toko yang sama. Kita lihat roti A, harga roti A 1.500 lebih mahal dari harga roti B. Berarti A itu sama dengan 1.500 karena lebih mahal, berarti masih ditambah yang B ya kan? Yang A rotinya seperti ini, yang B rotinya seperti ini. Terus kita lihat di sini ada gambar, karena di sini A. Ya, kita lihat pertanyaannya dulu ya. Jika harga sebuah roti A sama dengan X, kan ada ya kan, berarti A nya kita ganti X. Ini berarti X sama dengan 1.500 ditambah Z nya di B nya di sini kita ganti Z, karena tadi saya juga udah lihat. Berarti roti A kan yang ini tadi sebagai apa? X ya. Nih, A nya sebagai X, B nya sebagai Y. Berarti ini X, ini roti Z. Berarti yang ini X. X-nya karena di sini ada 3, berarti 3X. Di sini Y-nya karena ada 2, berarti ditambah 2Y. Ketemulah di sini 22.000. Ini kita jadikan satu dulu, kita bikin kalimat matematikanya. Berarti X-nya kita turunin, Y-nya kalau di sini plus kita pindah huruf sama huruf ya. Berarti jadi min Y sama dengan 1.500. Kita lihat pernyataannya terlebih dahulu. Yang nomor 1, salah satu model persamaan matematika adalah Y dikurangi X sama dengan 1.500. Salah ya, harusnya di sini X dikurangi Y ya. Berarti ini pernyataan pertama udah salah. Berarti jangan kita pilih nih yang A sama yang B. Jangan kita pilih yang A sama yang B, jangan kita pilih. Lanjut sekarang yang C ini yang kedua sama ya kan? 2 sama 2, berarti yang kita lihat yang belakang aja, 3 sama 4. Yang ketiga di sini harga 2 roti B. Oh, berarti kita harus tahu B-nya harganya berapa terlebih dahulu. Berarti kita bisa menggunakan substitusi sama eliminasi. Berarti itu ini ya, X min Y sama dengan 1.500. Saya tulis di sini. Berarti X min Y sama dengan 1.500. Ini tadi persamaan pertama kita ya kan? Kita benerin dulu angka 5-nya. Ini 1.500. Terus yang bawah nih kita punya 3X ditambah 2Y sama dengan 22.000. Karena nggak ada yang sama, berarti X-nya aja yang kita eliminasi. Kalau di sini 3, yang bawah ini 3 ya kan? Yang atas biar 3, berarti ini kita kalikan 3. Yang bawah tetap kita kalikan 1, berarti tetap sama ya. Berarti ini kita kalikan 3 kali X berarti 3X. 3 kali min Y berarti min 3Z. Sama dengan 3 kali 1.500 berarti 4.500. Sekarang yang bawah tetap karena kali 1 berarti tetap 2Y sama dengan 22.000. Karena yang kita eliminasi si X berarti kita kurangi biar hilang. Berarti X-nya udah hilang. Min 3Z dikurangi 2Z. Bener nggak ini tadi min? Oh kan? Ini positif ya. Berarti ini plus. Berarti min 3Z dikurangi 2Z. Berarti min 3Z kita kurangi 2Y. Yang teliti ya. Jadi saya juga masih harus lihat yang atasnya dulu juga sebelum saya lanjutin. Lanjut. Berarti kalau min sama min jadi sama tanda berarti plus, berarti angkanya kita tambah. 3 tambah 2 berarti 5Z. Karena di sini minnya lebih besar berarti min. Berarti ini min 5Z sama dengan
karena 4.500 dikurangi 22.000 itu minus, berarti yang besar kurang yang kecil. 22.000 dikurangi 4.500 berarti nanti min ya. Berarti 22.000 kita tulis di mana nih? Di bawah sini aja. 22.000 kita kurangi 4.500. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 5 berarti nggak bisa, berarti kita harus minjem 2, kita pinjam 1, tinggal 1, satunya kita taruh di sini. 10 dikurangi 5 berarti 5, 1 kurangi 4 nggak bisa, berarti kita harus minjem 2, kita pinjam 1 berarti tinggal 1, berarti 11 dikurangi 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 berarti masih 7. Satunya ini kita turunin. Berarti 17.500. Ini karena min sama min, berarti ini hilang min ya. Bisa kita catat seperti itu ya, karena min bagi min nanti habis. Berarti kalau kita mau cari Y itu 17.500 dibagi angka depannya Y kan. Berarti kalau kita mau cari Y 17.500 kita turunin, dibagi angka depannya Y 5. Kita hitung 17.500 kita bagi 5. 17 dibagi 5 berarti bisa 3 kali, 3 kali 5 berarti 15, kita kurangi 7 dikurangi 5 berarti 2, 5 nya kita turunin, 25 bagi 5 berarti 5. Berarti 35, di sini nolnya masih 2, 1 2. Berarti 3.500. Y tadi adalah roti B ya. Berarti karena di sini dia beli 2 buah roti, berarti kita kali 2, 3.500 kali 2 berarti 7.000. Berarti otomatis yang ketiga nih benar. Berarti jawabannya yang C. 21. Diketahui di sini yang ditanyakan, kita lihat pertanyaannya dulu. Setengah X dikurangi Y, berarti kita harus tahu X sama Y kan, berarti kita eliminasi sama substitusi dulu. Berarti di situ ada 2X min Y sama dengan 5. Yang bawah 3X plus 2Y sama dengan 4. Nah, kalau kita mau eliminasi atau substitusi, ini angkanya si X harus sama atau si Y yang sama. Kita pilih salah satu, misal kita pakai si X. Caranya berarti seperti ini. Yang atas ini supaya nanti sama, berarti yang atas kita kalikan yang bawah kita kali yang atas ya. Berarti yang atas kita kalikan yang bawah, berarti kita kali 3. Yang bawah nih berarti kita kali atas, berarti kita kali 2. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kalikan. Berarti 2X kali 3, berarti 2 kali 3, 6. X-nya ikut. Tanda kurang nih, ikut kurang. Sekarang, Y kali 3, berarti 3Y. Sama dengan, ikut sama dengan 5 kali 3 berarti 15. Lanjut, di sini berarti yang bawah sekarang 3X kali 2 berarti 3 kali 2 6, X-nya ikut. Tanda tambah, ikut tambah. 2 kali 2 berarti ini ya, 2Y kali 2 berarti 2 kali 2 4, Y-nya ikut. Sama dengan 4 kali 2 berarti 8. Kita eliminasi, berarti kita kurangi, biar X-nya hilang berarti kita kurangi ya kan. Berarti 6 dikurangi 6 habis. Berarti tinggal negatif 3Y dikurangi 4Y berarti negatif 7Y. Apabila kalian belum bisa positif negatif, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti akan kita berikan link yang khusus negatif positif. Sama dengan 15 dikurangi 8 berarti 7. Kalau kita mau cari Y berarti 7-nya kita turunin, dibagi angka depannya Y berarti negatif 7. 7 dibagi negatif 7 berarti negatif 1. Berarti Y-nya ketemu negatif 1. Kalau kita mau cari si X, bisa kita masukin salah satu angka, boleh yang atas ini atau yang bawah. Misal saya pakai yang atas nih ya. Kan di situ kita tulis ulang di sini ya. 2X min Y sama dengan 5. Nah, berarti ini Y ya tadi ya. 2X-nya tetap karena belum tahu, dikurangi Y-nya udah ketemu ya kan, min 1. Berarti Y-nya ini kita ganti min 1 sama dengan 5. Berarti 2X min sama min berarti jadi plus ya kan. Kalau kita pindah berarti jadi 5-nya kita turunin dulu. Ini plus ya kan, min sama min. Nah, kalau kita pindah, kalau positif itu kita pindah jadi kurang, dikurangi 1. Berarti 2X sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Kalau kita mau cari X, berarti X sama dengan 4-nya kita turunin, dibagi angka depannya X, 2. 4 dibagi 2 berarti 2. X-nya udah ketemu 2, Y-nya udah ketemu min 1. Tinggal kita masukin ke soal. Ini kan setengah, berarti di sini juga setengah. X berarti ikut X, berarti X-nya di sini 2, sama aja dikali ya kalau nggak ada tanda ya. Tanda kurang ikut kurang, Y-nya ini tadi kita masukin min 1. Nah, 2 sama 2 dicoret habis ya kan, berarti tinggal 1. Min sama min berarti jadi plus 1. 1 tambah 1 berarti 2. Berarti jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke nomor 22. Diketahui X1, X2. Oh, di sini ada diskriminan. Berarti kita coba kita cari diskriminannya dulu ya. Di situ ada X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Kita cari nilai diskriminannya. Kalau kita mau cari diskriminan, diingat-ingat rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC
harus tahu ya, ini rumusnya udah pasti. Terus di sini kalau nggak ada angkanya berarti sama aja 1. Depan X kan nggak ada angkanya. Nah, yang paling depan sendiri ini sebagai A, yang kedua nih sebagai B, dan yang terakhir nih sebagai C. Berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya negatif 24. Tinggal kita masukin. Karena di sini B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya nih, lihat 1 kali C-nya negatif 24 sama dengan 5 kuadrat berapa? 25. Ini kita kalikan, negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Negatif 4 kali 24, karena min sama min berarti jadi plus ya kan. 4 kali 24 kita hitung dulu. 24 kali 4, 4 kali 4, 16. 6 kita 91, 2 kali 4, 8 tambah 1 berarti 9, berarti 96. 96 ditambah 25 berarti 6 tambah 5, 11, 1, 9, 10 tambah 2, 121. D-nya apakah 121? Bukan, berarti otomatis yang pernyataan pertama nih jangan dipilih, dia udah salah. Karena yang kedua ini udah sama, ya. Yang C sama D, yang angka 2 ini kan udah sama, berarti nggak usah kita cari. Berarti yang kita cari yang 3 atau 4. Kita lihat yang ketiga, X2-nya 8. Kita hitung, berarti kita menggunakan pemfaktoran ya kalau cari nilai X1, X2 ya. Ini tadi yang persamaannya, kita tulis ulang. Saya taruh sini kecil nggak apa-apa ya. Berarti X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, berarti langkah pertama kita bikin kurung-kurung. Kita lihat kalau di sini X kuadrat, berarti di sini X, di sini juga X. Langkah selanjutnya kita lihat angka belakang sendiri 24. Berapa kali berapa hasilnya 24? Karena di sini kurang. Kalau kita kurangi hasilnya 5. Berapa kali berapa 24 itu? Kita tulis seperti ini ya. Kalau 24 dibagi 2 kan 12. Apakah 12 dikurangi 2 hasilnya ini 5? Enggak. Berarti kita cari yang lain. Kalau kita bagi 3, 23 bagi 3 berarti 8. 24 bagi 3, 8. 8 dikurangi 3 apakah 5? Iya, berarti kita pakai 8 sama 3. Berarti di sini 3, di sini 8. Karena di sini tandanya itu plus. Oh ya, kita lihat yang di sini. Karena di sini min, berarti beda tanda, ada plus ada min. Karena di sini plus, berarti angka yang besar plus, yang kecil pasti min. Sebaliknya ya. Berarti X sama dengan, kalau di sini min, berarti berubah jadi plus. Berarti X-nya jadi 3. X-nya yang ini berarti berubah jadi min 8. Karena berubah tanda kalau kita bikin sama dengan 0 ya. Nah, berarti X-nya ketemunya 3. Yang kedua ini benar ya. Yang X2-nya salah, harusnya negatif 8. Berarti yang kedua benar. Oh iya. Kan yang kedua memang udah benar. Dan yang ketiga ini udah salah ya kan. Berarti otomatis yang keempat benar. Tinggal kita kurangi aja nih. Berarti 3 kita kurangi negatif 8. Ini kan kita kurangi ya kan. Hasilnya apakah ini berapa nih? 11. Berarti sama aja, min sama min berarti plus 8. 3 tambah 8 berarti 11. Cocok ya kan? Berarti memang yang keempat benar. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sawah paman berbentuk persegi panjang. Udah ada gambarnya, jadi kita nggak perlu gambar. Ditanami padi dan di dalamnya terdapat kolam dengan ukuran seperti tampak pada gambar. Luas tanah yang ditanami padi. Oke, yang ditanami padi ini udah diketahui. Berapa itu? 84 meter persegi. Nah, berarti karena ini meter persegi satuan luas ya kan, berarti kita cari luas aja. Berarti 84 meter persegi ini luas persegi panjang, kita kurangi luas kolam kecil ini ya kan. Kita hitung dulu ya. Berarti kalau kita mau cari luas sawah, kita tulis dulu luas sawah. Kan luas sawah tadi udah diketahui 84 ya kan, kita tulis aja. Luas sawah berarti luas persegi panjang, kita kurangi luas persegi. Persegi aja bikinnya kayak persegi panjang ya. Sama dengan luas persegi panjang kan panjang ke lebar. Panjangnya ini udah diketahui 2x plus 3. Kita tulis saja. Berarti 2x plus 3 kali lebarnya. Lebarnya x plus 2. Berarti x plus 2. Tanda, ini dikurangi luas persegi ya kan. Berarti dikurangi. Karena di sini x berarti sisi ya. Berarti x kuadrat ya kan. Sisi kuadrat ya kan luas persegi. Atau S kali S, lanjut. Berarti 84 nya kita turunin. Ini tinggal kita hitung aja. 2x kali x berarti 2x kuadrat. 2x kali 2 berarti ditambah 4x. 3 kali x berarti plus 3x. 3 kali 2 berarti plus 6 dikurangi x kuadrat. 84 nya kita turunin lagi. Sekarang suku sejenis kita jadikan 1. Berarti 84 nya kita pindah ruas langsung juga boleh. Biar hilang ya 84 nya itu ya.
biar sama dengan 0 nanti. 84-nya ini tadi X kuadrat ya kan. 84-nya sekalian kita pindah ruas ya. Ini biar kita sama dengan 0. Kalau di sini nggak ada tandanya berarti plus. Kalau kita pindah nanti min. Nanti aja. Berarti di sini 2X kuadrat. Ya, ini langsung ya. Kita jadikan satu yang suku sejenis, berarti yang ada X kuadratnya. Di sini kalau nggak ada angkanya berarti sama aja 1 ya, X kuadratnya ya. 2 dikurangi 1 berarti 1. Kalau 1 nggak usah kita tulis. Berarti 2X kuadrat kurangi 1X kuadrat berarti X kuadrat. Sekarang ini X sama X berarti 4X ditambah 3X berarti plus 7X. Ditambah 6. Ini berarti kalau plus kita pindah jadi min ya, 84-nya ya. Kita pindah ke sini, 84. Udah sama dengan 0 ya kan. Berarti X kuadrat kita turunin. Ditambah 7X karena sudah sejenis kita hitung berarti langsung kita turunin. Sekarang ini kita hitung 6 dikurangi 84 berarti negatif 78. Sama seperti tadi kita pakai pemfaktoran. Nah di sini kan 78. Kalau kita kurangi hasilnya nanti 7. Karena di sini X kuadrat berarti di sini X, di sini X. Kita cari dulu 78. 78 kalau kita bagi 2 berarti hasilnya 30. 7 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 39. Terus kalau kita bagi 3, 7 bagi 3 berarti 2, 18 bagi 3, 6. Berarti 26. Terus kalau bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6. 7 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. Dibagi 6 ya, kebalik nggak masalah. Terus kita lihat, ini tadi selisihnya 7. 39 dikurangi 2, apakah 7? Enggak. 26 kurangi 3, bukan. 13 dikurangi 6, apakah 7? 3, 4, 6. Benar 7. Berarti kita pakai yang 13 sama 6. Boleh kebalik ya, 13 sama 6 ya. Berarti karena di sini tandanya plus, berarti ini plus, yang sini min. Berarti X sama dengan... Oh ya, kalau kalian belum bisa pemfaktoran, komen di kolom komentar ya. Nanti akan kita berikan link yang khusus pemfaktoran. Jadi kalian bisa pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, kalau di sini plus nanti jadi min, berarti min 13 atau X-nya ini kalau di sini min berarti jadi positif, berarti 6. Yang kita pakai yang tandanya positif ya, berarti bukan yang ini yang enggak kita pakai, ini yang kita pakai yang 6. Berarti X-nya ketemu 6. Yang ke satu ini ukuran panjang sisi kolam 8 meter, sisi kolam yang ini akan X-nya 6, berarti harusnya 6 meter. Karena udah ketemu 6 ya kan. Salah berarti ukuran panjang sawah 15 meter, panjang sawah yang ini tadi ya kan. Berarti 6 kan X-nya 6, berarti tinggal kita ganti 6 aja. Berarti 2 kali X-nya 6 ditambah 3 ya kan ini. Berarti sama dengan 2 kali 6, 12 tambah 3 berarti 15. Apakah sama? Berarti yang kedua nih benar. Terus yang ketiga ukuran keliling sawah nanti. Nanti dulu kita cari kelilingnya ya. Oh ini apa? Luas kolam ya. Karena di sini tadi 6, di sini juga 6, pasti sama ya kan? 6 kali 6 36. Berarti ini salah. Berarti otomatis yang ketiga benar, nggak usah kita cari, berarti 2 sama 3. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Ini kita hapus dulu supaya tidak mengganggu. Di sini nilai S 2 P dikurangi Q. Oh, berarti kita harus tahu nih ya, X sama dengan S ini. Oke, berarti ini harus kita apain dulu? Ya, kita faktorin sama seperti tadi ya. Jadi kalian harus tahu pemfaktoran dulu. Berarti itu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Kalau kita faktorin berarti ini jadi... Karena di sini X kuadrat, berarti di sini X, di sini X. Kalau 3 itu berapa kali berapa? Ini benar nggak saya nulisnya plus? Salah ya, harusnya minus. Tunggu saya lihat soalnya lagi. Di sini min 2X, min 3 ya. Oke, berapa kali berapa biar hasilnya negatif 3, tapi kalau kita kurangi hasilnya 2. Berarti 3 sama 1 ya kan? Kalau 3 dikurangi 1 hasilnya 2 ya kan? Karena di sini min berarti tandanya beda, ada plus ada min. Karena yang tengah ini min berarti angka yang besar itu min, yang kecil berarti plus, kebalikannya. Kalau sudah berarti kita bikin sama dengan 0, berarti kalau di sini min jadi positif, berarti X sama dengan 3. Terus yang di sini berarti jadi negatif, berarti X sama dengan min 1. Kalau udah seperti ini berarti kita sudah tahu batasnya itu X-nya dari 3 sampai min 1. X yang ini ya kan.
Berarti ini dari 3 sampai negatif 1. Dari negatif 1 sampai 3 maksud saya. Negatif 1 karena dari negatif 1 sampai 3 ya nih ya. Berarti di sini 0, berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3. Udah, berarti S-nya ini X sama dengan X berarti 1. S-nya 1. Berarti otomatis yang ke 1 ini salah. Kita bisa cari itu dulu ya. Berarti yang ke 1 ini salah. Berarti yang A sama yang B jangan kita pilih. Yang kedua udah sama, berarti nggak usah kita cari. Lanjut yang ketiga atau yang keempat. Yang ketiga dulu ya. Di sini R-nya ketemunya min 2. R yang mana R? Oh, R di sini. R ini sebagai Y ya kan? Berarti X-nya tinggal kita ganti 0 kalau kita mau cari Y. Berarti Y kan di sini. Ini kita tulis ulang ya. Yang X kuadrat tadi. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, kalau kita mau cari Y, X-nya tinggal kita ganti 0. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0, X-nya kita ganti 0 ya, dikurangi 3, berarti Y sama dengan 0 kuadrat berarti 0. 0 berarti di sini min 3, Y-nya negatif 3. Berarti R-nya otomatis negatif 3. Otomatis maksud saya. Berarti ini salah yang ketiga, berarti yang ketiga jangan dipilih. Berarti jawabannya yang keempat, yang D. Kita lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Sebuah roket ditembakkan ke atas, tinggi roket H dalam meter. Oke, kalau saya ketemu soal seperti ini, saya menggunakan turunan. Tapi turunan itu kalian dapatnya besok di SMA. Tapi nggak apa-apa, kalian lebih enak pakai turunan. Misal ya, tak contohin soal turunan. Misal saya punya 3X kuadrat. Kalau kita turunin, caranya seperti ini. Pangkatnya kita kalikan angka yang depan. 2 kali 3 berarti 6. X-nya ini kita tulis ulang. Pangkatnya kalau turunan itu dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti 1. Kalau X pangkat 1 berarti sama aja. Berarti ini kalau kita turunin cuma 6X gitu ya. Sekarang perhatikan ke sini. Di situ hanya kan 160T dikurangi 2T kuadrat ya kan. Nah, ini kalau kita turunin, misal saya punya 3X. Ini kalau kita turunin berarti X-nya hilang. Cuma 3 aja gitu. Ingat-ingat ya. Nah, ini kalau 160T, kalau kita turunin berarti T-nya hilang. Berarti sama aja 160. Dikurangi, ini kalau kita turunin sama seperti tadi. Pangkat kita kalikan angka depan. Berarti 2 kali 2, 4. T-nya kita tulis ulang. Pangkatnya kita kurangi 1. Pasti dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 berarti 1. Kalau pangkat 1 nggak usah kita tulis. Nah, kalau kita udah ketemu seperti ini tinggal kita pindah ruas saja. Kalau di sini min, kalau kita pindah ke sini berarti jadi plus ya kan? Berarti 4T sama dengan 160-nya kita turunin. Berarti kalau kita mau cari T, 160 dibagi angka depannya T, 4. Berarti 160 bagi 4 berarti 40. Nah, T-nya udah ketemu 40. Tinggal kita masukin aja si T 40 ke sini. Berarti karena di situ diketahui, kita tulis aja ya. 160T dikurangi 2T kuadrat. Kelihatan nggak kalau di situ? Kalau nggak kelihatan, kita taruh di sini aja. Ini kan ini ya, yang saya lingkarin merah ini ya. Kita tulis ulang aja, berarti 160T dikurangi 2T kuadrat ya kan itu? Nah, T-nya waktunya kita ganti 40 nih. Berarti 160, 40-nya kita masukin. Dikurangi 2 kali 40-nya di kuadrat ini. Ikutin ya. T kuadrat berarti 40 kuadrat. 160 dikali 40 berapa? 16 kali 4. 6 kali 4, 24. 4 kita simpan 2. 1 kali 4, 4 tambah 2 berarti 6. 0-nya masih 2. 1, 2 kita kurangi. Ini kita kuadratin dulu. 40 kuadrat berarti 1600 ya kan? 4 kali 4, 16, 0-nya ada 2. Terus kita kalikan 2. 16 kali 2 berarti 32. Berarti 3200. Tinggal 6400 kita kurangi 3200 berarti 3200. Berarti jawabannya yang B. Yang B. Kalau kalian bisa turunan, bisa menggunakan turunan, bisa juga menggunakan rumus. Kalau kalian pengen tahu cara yang menggunakan rumus, bisa komen di kolom komentar, karena cara yang ini itu memang banyak. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Ini kita hapus terlebih dahulu. 6. Perhatikan gambar berikut. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Di sini ada P sekian-sekian pernyataan yang benar. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat yang sehadap. Ini 62, berarti di sini juga kayaknya 62. Ini kalau kita tambahin garis, ya. Karena di sini 58, berarti di sini juga 58. Ini kan garis lurus ya kan? Ini garis lurus. Kalau garis lurus berarti semuanya ada 180. Udah dipakai 58, udah dipakai 62, berarti sisanya punya si R. Berarti 180 kita kurangi
62 sama 58. Kita tambah dulu boleh. 62 tambah 58 berarti 120 ya. Ya. Berarti kita kurangi 120. Berarti 60. Berarti R-nya ketemu 60. Terus di sini ada segitiga. Kalau segitiga itu 180. Di sini udah ada 60, di sini ada 68. Sisanya punya si S. Berarti 180 kita kurangi 68 sama 60 berarti 128. 180 kita kurangi 128. 0 dikurangi 8 nggak bisa, berarti kita harus minjem 8. Kita pinjam 1 tinggal 7. 10 dikurangi 8, 27 dikurangi 2 berarti 5. Berarti 52. Berarti S-nya ini 52. Terus kita bisa cari apa lagi? Kita lihat dulu apakah nanti kita harus mencari P. Kalau kita cari P, nanti kita cari ya. Di sini apa aja yang udah kita ketahui? Q-nya berarti 62. Ya. Q-nya 62. Q-nya 62, berarti ini benar. Terus di sini udah ada R. R-nya 60. R-nya 60. Salah. Duh, mohon maaf. R-nya 60 berarti salah. Berarti otomatis yang kedua itu benar. Yang kedua benar. Kita cek yang S. Yang S 52. Sama ya. Berarti jawabannya 2 sama 4. Berarti jawabannya yang D. Berarti kita nggak harus nyari P dulu. Lanjut kita ke soal nomor 27. Diketahui panjang AE 8 cm. Mohon maaf, ini kenapa? Oke. Panjang AE 8 cm kita masukin. Ini AE. Berarti di sini 8. Terus di sini BC. BC yang ini. BC di sini 2 kali AE. AE tadi 8, berarti 2 kali 8, 16. Terus AB-nya diketahui 6. Yang lain belum ada. Oke, kalau belum ada yaudah. Ini kan segitiga sama kaki. Berarti ini sama aja, kita kasih garis bantu lurus ya, tapi ya walaupun garis saya miring. Tinggi itu pasti lurus. Kalau di sini 6 berarti di sini juga 6. Berarti di sini 6. Kan segitiga sama kaki berarti sama. Kalau di sini 6, di sini juga 6. Berarti ini ketemu tingginya udah 12. Berarti kita tinggal cari ini ya. Kalau kita cuman cari keliling, cuman tepinya aja, yang tengah nggak ikut. Berarti kita bisa menggunakan rumus segitiga Pitagoras ya. Nah, kalau di sini 2, di sini 6. Di sini kan semuanya 16. Udah dipakai 8. Berarti sisanya berapa? 16 dikurangi 8 berarti 8. Taruh di sini berarti 8 ya. Nah, kalau kita mau cari sisi miring, kan paling panjang. Berarti akar dari, kalau kita mau cari sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa, berarti caranya tinggal kita tambah. Berarti angka yang ada di sini 6 sama 8-nya boleh kebalik. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Pasti ditambah kalau kita cari sisi miring. Berarti akar dari 6 kuadrat berapa? 36 ditambah 8 kuadrat berarti 64. Berarti akar dari 36 tambah 64 berarti 100. Akar dari 100 berarti 10. Berarti ini ketemu 10. Karena kita cari keliling berarti tinggal kita puterin. Berarti tinggal 8. Muter ya. Berarti 8 ditambah 6. Berarti 14 tambah 16. 14 tambah 16 berarti 30. 30 tambah, langsung aja nih ya. 30 tambah 12 berarti 42. 42 tambah 10 berarti 52. Berarti jawabannya yang A. Yang A. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. Nomor 28. Jika diketahui panjang AB sama dengan BC nih ya. AB sama dengan BC, berarti ini sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan 5. Oke, berarti tinggal kita masukin aja, berarti 5, 5, 5, 5. Lanjut kita baca lagi. Dan EF sama dengan FG, EF berarti yang ini, FG, GH, 4, berarti 4. Bentar. Kita ke kiri kan. Berarti di sini 4, 4, 4. Terus, luas daerah persegi panjang AEHI. HI. Yang ditanyakan apa? Oh, yang tidak diarsir tapi ya. Luas daerah yang tidak diarsir. Berarti kita harus cari luas persegi panjang semuanya dulu ya kan? Berarti luas di persegi panjang dikurangi luas segitiga yang ini. Dikurangi luas segitiga yang ini. Ketemulah nanti yang tidak diarsir ini ya kan? Luas persegi panjang berarti panjang kali lebar. Kita cek panjangnya ini berapa?
berarti kita tambah semua. 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 berarti 20. Di sini berarti 4 kali 3 berarti 12. Berarti tinggal kita kalikan aja. 20 kali 12 berarti 20 kali 12 berapa? 2 kali 12 24 tambah 0 1 dikurangi luas segitiga, berarti rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya kan? Dikurangi lagi alas kali tinggi bagi 2. Boleh kita hitung dulu. Aduh, maaf. Segitiganya yang ini berarti sama aja. Alasnya berapa? Kita lihat. Alasnya di sini berarti cuman 5. Enggak sampai sini ya, berarti alasnya 5. Berarti 5 kali tingginya. Tingginya berarti kita pakai segitiga nih. Tingginya berarti ini yang lurus. Kalau di sini alasnya 5, berarti ini tingginya berapa di sini tadi? 12 ya. Berarti 12 dibagi 2. 12 bagi 2 bisa 6. Lanjut nanti lagi kita kurangi. Sekarang yang segitiga ini. Berarti ini alasnya 4. Berarti 4 kali, kita cari yang segitiga siku-siku ya. Berarti tingginya kita pakai yang ini, yang panjang nih. Berarti 20. Berarti kali 20 dibagi yang bawah 2. 4 bagi 2 berarti 2. 240 kita turunin, dikurangi. Tinggal 5 kali 6 berarti 30. Dikurangi 2 kali 20 berarti 40. Jadi berapa? 30. Berarti 30 sama 40, 70. 240 dikurangi 70 berarti 4, 6, 7. Berarti 170. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, yang paling menyenangkan 29 ya kan? Yang ditanyakan apa? Dua kapal AB yang ditanyakan jarak terpendek kedua kapal AB. Kedua kapalnya ada di sini sama di sini ya kan? Jarak terpendek berarti sama aja, kita tarik garis lurus. Berarti ini di sini. Kalau di sini 7, di sini 3, berarti ini tambah 7. 3 tambah 7 berarti 10. Lanjut sekarang yang atas. Ntar dulu. Berarti ini kita bikin. Udah. Kalau yang atas ini berarti 16 sama 8. 16 tambah 8 berapa? 24. Ya kan? Berarti kita bisa menggunakan triple Pythagoras ya kan? Berarti kita cari sisi miring lagi sama seperti tadi. Kalau sisi miring berarti tinggal kita tambah. Karena itu Pythagoras berarti kita cari tinggal sama seperti tadi ya, kita tambah. Kembali nggak masalah, 24 sama 10-nya berarti 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Berarti akar dari 24 kuadrat itu berapa? 576 ditambah 10 kuadrat. 10 kali 24 kali 24 ya, 576. 10 kali 10 berarti 100. Tinggal kita tambah, berarti akar dari 576 tambah 100 berarti 676. Akar dari 676 berarti 26. Berarti udah ketemu 26. Berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 30. Diketahui panjang rusuk setiap kubus satuan adalah 5 cm. Berarti ini setiap kubus satuan ya, berarti yang kecil 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Kubus berarti sama ya kan sisinya. Yang ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan rumusnya apa? Ya udah 6 kali sisi kali sisi. Berarti 6 kali sisinya. Berarti ini berapa? 5 kali 4, 20. Berarti 20 kali 20. 2 kali 2 berarti 4. 6 kali 4 berarti 24. Nolnya ada 2. Berarti 2400. Jawabannya yang C. 31. Di sini ada sebuah piramid. Di sini tingginya 24 meter, berarti ini tingginya 24 meter, berarti ini tinggi piramidnya ya. Sebentar dulu, kita perbesar sedikit. Berarti ini tingginya sudah diketahui 24. Terus 24 meter ya. Terus alasnya berbentuk persegi, keliling perseginya 140. Kalau keliling persegi kan sama, karena ada 4 sisi, berarti kan 4 kali sisi. Nah, kalau kita mau cari sisi, berarti tinggal 140 kita bagi 4. Berarti 140 dibagi 4, berarti bisa berapa kali? Kita pakai borogapit boleh. 140 bagi 4, 14 bagi 4 bisa 3. 3 kali 4, 12, kita kurangi 2, 0, 20 bagi 4, 5, 35 ya kan?
berarti sisinya ketemu 35. Kita taruh di sini dulu ya, biar nanti nggak bingung. Terus yang ditanyakan apa? Volume yang berbentuk limas persegi. Oke, berarti kita cuma cari volume limas persegi. Volume limas apa rumusnya? Karena dia punya titik puncak, berarti pakai sepertiga. Oh ya, apabila kalian belum hafal rumus-rumus volume, bisa komen di kolom komentar. Nanti akan kita sisipkan link yang untuk menghafal rumus volume. Kita cukup 2 rumus saja. Karena di situ ada titiknya, berarti kita menggunakan sepertiga luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga luas alas, alasnya karena bentuknya persegi, berarti sisi kali sisi kalikan tinggi. Ini sisi ya, berarti 1/3 kali sisinya tadi berapa? Nih ya, 35 kali sisinya lagi, berarti 35 kali tinggi. Tingginya tadi, ini akan 24 meter ya kan? Berarti kali 24. 24 bisa dibagi 3 ya kan? Coret-coret nih. 24 bagi 3 berarti 8. Berarti tinggal 35 kali 35 kali 8. Kita hitung dulu. 35 kali 35. 5 kali 5 25, 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 3 kali 5 15, 15 tambah 15 30. 5 nya turun, 2 tambah 0 2, 3 tambah 9 12, berarti 1 2 2 5, masih kita kalikan 8, berarti 1 2 2 5, kita kalikan 8, 5 kali 8 40, 0 kita simpan 4, 2 kali 8 16 tambah 4 berarti 20, 0 kita simpan 2, 2 kali 8 16 tambah 2 berarti 18, 1 kali 8 8 tambah 1 berarti 9, berarti 9800, berarti jawabannya yang B. Ini 9800 ya. Lanjut kita ke soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Oh, di sini ada segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Kongruen itu berarti sama ya, sama persis. Sama dan sebangun. Berarti kalau di sini 8, ini juga 8 ya kan? Berarti kalau yang sini 40, berarti ini 80, berarti satunya 40 ya kan? Berarti ini 40. Kalau segitiga, ini ya derajatnya ya. Kalau segitiga semuanya kan ada 180. Udah ada 80 sama 40, berarti ada 80 tambah 40, 120 ya kan? Berarti kita kurangi 120, 80 kurangi 120 berarti 60. Berarti yang satunya ini 60. Karena total segitiga itu semuanya 180 ya, tinggal dikurangi aja. Berarti di sini juga 60. Ntar dulu, kita perbesar dulu. Ini 60. Lanjut. Terus sisinya kita masukin dulu. Berarti yang pendek, ini yang pendek ya, sisi terpanjang. Oh ya, kita lihat sisi terpanjang. Sisi terpanjang ini ya kan, berarti 9. Berarti ini sisi terpanjangnya 9 cm. 9. Terus kita tulis di sini aja nggak apa-apa. Terus 8-nya udah, berarti yang pendek di sini 6. Berarti di sini 6 cm. Lanjut pernyataan yang benar, tinggal kita lihat aja. Ini sudut QPR. Karena yang di tengah P, berarti kita lihat yang P. Ini ya, P berarti 40. Berarti ini C sama D salah. Jadi nggak usah kita pilih lagi. Lanjut PRQ karena udah sama, berarti nggak usah kita lihat, tinggal QR. Q sampai R berarti di sini 6, berarti jawabannya yang B. Ini ya, QR 6 ya. Berarti jawabannya yang B. Lanjut kita ke soal nomor 33. Nomor 33, di sini ada foto wayang Pandowo ABCD ditempel pada sebuah karton KLMN. Diketahui foto dengan karton sebangun diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Panjang AB 90. AB yang mana AB? A sampai B. Ini ya, AB. Di sini sudah diketahui 100 ya kan? Kepake 10 sama 10. Berarti 100 dikurangi 20 ya kan? 10 sama 10. Berarti 100 dikurangi 20. 80. Berarti AB-nya 80 karena yang pertama salah. Berarti ini otomatis salah yang pertama. Berarti ini jangan kita cari. Yang kedua ini berarti pasti udah benar. Berarti A sama B udah benar ya. Yang kedua berarti udah benar. Berarti AD-nya ketemu 64. AD ini berarti 64. Terus yang ketiga sama 4 yang kita cari sekarang. X-nya 8. X yang mana X? Ini ya. Nah, karena ini semua udah tahu 80. Semuanya 80 ya kan? Ini udah kepake 64. Berarti kita kurangi 64. Dan udah kepake 10. Berarti masih berapa? 80 kurangi 10 berarti 70. 70 kurangi 64 berarti 6 ya? 6. Berarti X-nya ketemu 6. Karena X-nya di sini 8 berarti salah. Berarti otomatis yang ketiga ini salah. Berarti jawabannya yang D.
Kita lanjut ke soal nomor 34. Perhatikan gambar. Rino dan Roni mendapat tugas mengukur lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon E. Ya, pohon E. Roni dan Rino menancapkan tongkat seperti pada gambar. Diketahui jarak tongkat A dan B 8 meter. A sampai B ini 8 meter. Terus BC sama dengan 2/5 CD. BC ini 2/5 CD, berarti BC-nya 2/5. Yang atas milik yang depan ya, yang bawah milik yang belakang, berarti BC-nya 2. Kita taruh di bawahnya, BC-nya 2, CD-nya berarti 5. Ini perbandingan ya. Yang perbandingan kita lingkarin dulu. Yang ditanyakan lebar sungai tersebut, berarti yang ditanyakan ini ya. Kita bisa menggunakan pakai segitiga itu ya kan? Berarti yang kita cari DE, berarti yang kita cari taruh di atas per yang sama, berarti di sini 8. Ini ya. Kalau dia lurus berarti kita pernya yang bawah juga lurus, sama dengan kan kita tadi yang kita pakai yang DE dulu. Berarti yang kita ambil juga yang sini yang punya si DE. Berarti 5 per ini yang pendek 2. Tinggal kita kali silang aja. DE kali 2 berarti 2 DE sama dengan 5 kali 80 berarti 5 kali 8 berarti 40. Berarti kalau kita mau cari DE, 40 dibagi angka depannya DE 2. 40 bagi 2 berarti 20. Berarti DE-nya 20. Udah ketemu. Berarti yang B. Kita lanjut ke soal nomor 35. Di sini ada bangun ruang bola sama kerucut. Kita baca dulu ya. Sebuah bangun ruang tersebut merupakan gabungan kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari bola. Berarti jari-jari alas kerucut ya benar berarti. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut 132 pi cm persegi. Jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar 2 kali, maka luas permukaan bangun ruang yang baru itu berapa? Berarti langkahnya kita harus tahu apa dulu? Nah, kita harus tahu dulu ini tadi kan luas permukaan bangun ini. Berarti ini kan terdiri dari setengah bola sama kerucut ya kan? Berarti kita cari, karena setengahnya bola berarti 2 PR ya kan? Kalau kita mau cari penuh kan 4 PR kuadrat kalau bola itu. Karena ini cuma setengahnya berarti 2 PR kuadrat ditambah ini berarti sama aja kita cuma mencari luas limut kerucut, berarti PRS. Nah, 132 itu berarti berasal dari sini. Berarti sama dengan 132 pi. Oh ya, kalau kalian bingung ini 2 PR akan saya jelasin dulu. Ini kan bola. Kalau kita mencari luas permukaan kan 4 PR kuadrat. Nah, karena kita cuma cari setengahnya, berarti ini tinggal kita bagi 2, berarti tinggal 2 PR, seperti itu ya. Lanjut, kita baca dulu tadi yang kita tanyain apa? Maka luas permukaan bangun ruang yang baru. Bangun ruang yang baru, oke. Berarti nah, bangun ruang yang baru kan ini kita perbesar 2 kali. Berarti R-nya kita ganti 2 karena jari-jari sama tingginya diperbesar 2 kali. Berarti ini tadi S ya. Berarti 2 kali, pi-nya berarti tetap, R-nya berarti kita ganti 2 kali. Berarti 2R kita kuadratin ditambah pi-nya tetap, R-nya kita ganti 2 kali, berarti 2R. S-nya berarti juga 2 kali ya, karena kan tingginya ini juga berubah. Nih tinggi sama jari-jari ya. Berarti S-nya 2 kali S sama dengan, belum tahu, kita hitung dulu. Di sini 2S. Lanjut, sekarang ini berarti 2pi tetap 2R kuadrat. Kalau 2R kuadrat berarti sama aja artinya 2R. Sebentar. 2R kuadrat. Kalau 2R kuadrat berarti artinya 2R kali 2R ya kan? 2 kali 2 berarti 4. R kali R berarti R kuadrat. Berarti 4R kuadrat. Berarti ini kita kali 4R kuadrat. Ditambah pi-nya tetap dulu. Angkanya kita kalikan, 2 kali 2 berarti 4, R kali S berarti RS. Lanjut, berarti ini angkanya kita taruh di depan, 2 kali 4 berarti 8, pi R kuadrat. Ini ya, pi, ini R kuadrat. Kalau dikali tetap sendiri-sendiri. Terus ini angkanya kita taruh di depan berarti 4 pi RS, biar kita lebih mudah.
Nah, terus ini tadi kita keluarin coba ya. Berarti kalau biar 2, berarti kita bagi 4. Nah, kita keluarin 4 berarti 8 bagi 4 berarti 2. Pi R kuadratnya tetap ditambah, kita bagi 4 berarti tinggal Pi RS ya kan. 4-nya kita tulis ulang. Kan 2 Pi R kuadrat ditambah Pi RS tadi hasilnya 132 Pi ya kan ini. Nah, berarti ini sama aja kita kalikan 132 Pi. Ya udah ketemu 132 kali 4, kita hitung dulu. 132 kali 4, 2 kali 4 berarti 8. 3 kali 4 12, 2 kita simpen 1, 1 kali 4 tambah 1 berarti 5. Berarti 528 Pi. Pi-nya ikut. Berarti jawabannya yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 36. Di sini ada keadaan 1, sebuah tabung. Ini kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut nomor 36. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada keadaan 1, sebuah tabung berdiameter 40 cm. Berarti ini diameternya 40 cm. Berarti kalau diameternya 40 cm, jari-jarinya berarti tinggal dibagi 2. 40 bagi 2 berarti 20 cm. Terus kita baca lagi. Diisi setinggi T0. T0-nya ini 50. Berarti ini 50. Terus keadaan 2. Ke dalam tabung dimasukkan 3 buah bola besi berdiameternya 20. Berarti di sini juga 20 ya. Ini juga 20. Berarti jari-jarinya dia 10. Terus berapakah tinggi air TA pada keadaan 2 tersebut? Oke. Berarti ini naiknya berapa gitu ya kan? Ini berarti udah ada 50 dia. Berarti kita mencari air yang ini yang naik. Berarti sama aja kita mencari volume air yang naik. Volume air yang naik. Kita cari dulu. Berarti kalau kita mau cari V naik, volume air naik ya, ini maksud saya. Berarti kan ini karena bertambah 3 bola besi. Berarti sama aja kita mencari volume bola besi. Volume bola besi berarti di sini sama aja volume bola. Karena bolanya ada 3, berarti 3 kali rumus volume bola apa? 4/3 Pi R pangkat 3. 3 sama 3-nya tinggal kita coret. Volume yang naik berarti di sini tabung ya kan? Tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Berarti kita tulis dulu Pi R kuadrat T sama dengan, ini bentuknya tabung ya. Berarti ini tinggal 4 Pi R pangkat 3. 4 Pi R pangkat 3. Tinggal kita masukin angkanya sekarang. Oh ya, ini Pi sama Pi habis ya kan? Kita lihat jari-jari tabungnya. Kan kalau ini tadi semuanya. Nah, ini kalau dari sini sampai sini berarti ini diameternya 40 ya kan? Udah kepake 20. Berarti ini jari-jarinya berapa? Oh, mohon maaf. Ini jari-jarinya bukan, jari-jari bolanya 10. Bentar ya, kita tulis dulu. R bola itu 10. Tapi kalau ini jari-jari tabung, berarti jari-jari tabungnya 20. Berarti ini jari-jarinya 20 kali 20 kali tingginya. Tingginya kita belum tahu karena yang mau kita cari. Berarti 4-nya tetap, R-nya pangkat 3. Ini tadi bola ya, bolanya berarti jari-jarinya 10. Berarti kali 10 pangkat 3. 20 kali 20 berarti 400, T-nya tetap, 4-nya tetap, 3 berarti 1000. 4 kali 1000 berarti 4000 ya kan? Berarti kita tambahin 03. T-nya berarti tinggal 0-nya 2 coret, 0-nya 2 coret, bagi 4 berarti 1 sama 1. Berarti udah ketemu nih T-nya 10. Berarti kalau di sini tingginya 10, yang ditanyakan tinggi TA. TA kan dari sini sampai sini, berarti ada 50 sama 10, berarti 60. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 37. Diketahui ABCD persegi panjang dengan A sekian-sekian. Jika pada persegi panjang itu dilakukan translasi, kemudian dilanjutkan dengan rotasi, bentar ya, translasi. Kemudian berarti 2 kali ya kan? Terus kita rotasi berlawanan arah jarum jam ya di sini ya. Dengan titik pusat 0,0, maka koordinat bayangan. Oke. Di sini kita lihat di sini negatif 5,7, negatif hampir sama ya. Di sini juga hampir sama angkanya. Di sini juga hampir sama angkanya. Yang paling beda yang di ini ya kan, bermacam-macam angkanya. Nah, bisa kita cek salah satu dulu. Kita cek yang paling banyak bedanya. Ada 7, 8, 6. Karena di sini cuma 2 angka ya kan. Nah, kita cek yang D dulu. Yang D itu yang D ini berarti 3, -1 ya kan.
Karena di sini ditranslasi berarti sama aja kita tambah ya. 4 tambah 3 berarti 7. Terus 3 ditambah min 1 berarti sama aja dikurangi ya. 3 dikurangi 1 berarti 2. Berarti 7,2. Ini yang setelah kita translasi ya kan. Karena 2 kali. Berarti yang kedua kita rotasi 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam. Kalau kita putar 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam, berarti ini angkanya dibalik. Yang depan itu min. Berarti kita balik dulu 2,7. Yang depan kita tambahin min. Gitu ya. Kalau dia min berarti jadi plus nanti. Gitu ya. Berarti jawabannya negatif 2,7. Yang min 2,7 berarti yang A aja, berarti jawabannya yang A. Seperti itu ya. Kita nggak usah nyari semuanya. Kalau kita nyari semuanya nanti ngabisin waktu. Lanjut nomor 38. Perhatikan diagram berikut. Dari diagram tersebut terdapat pernyataan berikut. Jumlah siswa putra lebih banyak dari putri. Putranya berwarna biru. Kita hitung putranya. 15 tambah 14, 29 tambah 20, 49. 49 tambah 16 berarti 49 tambah 16, 9 tambah 6, 15, 1, 65. 65 tambah 15 berarti 5 tambah 5, 10, 6, 7, 8. Berarti 80. Berarti yang putra ada 80. Sekarang kita hitung yang putri. 17 tambah 18 berarti 35 tambah 12 berarti 47. 47 tambah 15 berarti 47 tambah 15, 12, 1, 4, 5, 6. Berarti 62. 62 tambah 13 berarti 75. 75. Berarti yang putri 75. Terus ini tadi pernyataannya jumlah siswa putra lebih banyak. Salah karena putranya 80 ya. Berarti otomatis yang pertama nih salah. Berarti A sama B nggak usah kita pilih. Yang kedua karena udah sama berarti nggak usah kita cari. Berarti kita tinggal nyari 3 atau 4. Selisih jumlah siswa putra dan putri 5 siswa. Iya benar 5 siswa. Berarti yang ketiga benar. Berarti jawabannya yang C. Yang keempat otomatis salah. Kita lanjut ke nomor 39. Data berikut adalah hasil ulangan matematika sekelompok siswa. Di sini diketahui apa? Diketahui rata-ratanya 81. Berarti kita langkah pertama harus nyari N ya dari rata-rata. Berarti kalau kita cari rata-rata jumlah semua dibagi banyak anak ya kan. Langkah pertama kalau ada tabel seperti ini kita kalikan semua dulu. 6 kali 3 berarti 18 tambah 01. 7 kali 4 berarti 28 tambah 01. 8 kali 3 berarti 24 tambah 01. 90 kali N berarti 90N. 100 kali 2 berarti 200. Kita tambah dulu. Yang 90N nanti ya. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 berarti 0. 8 tambah 8, 16 tambah 4, 20. Berarti 0 kita simpan 2. 2 tambah 1, 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Berarti 900 masih ditambah 90N ini ya. Berarti 900 ditambah 90N sama dengan, oh ya, dibagi banyaknya anak. Kita hitung banyaknya anak. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 3, 12. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah N berarti 12 plus N. Tetap ya. Terus tadi diketahui rata-ratanya 81. Jumlah semuanya dibagi banyak anak. Rumusnya seperti itu ya. Terus ini sama aja tinggal per 1. Ini tinggal ngulang SD ya kan materinya yang kalau seperti ini. Nah sekarang tinggal kita kali silang. Berarti kalau ini yang atas kita kalikan 1 berarti tetap. Berarti kita tulis tetap 900 ditambah 90 plus N. 90N maksudnya ya. Karena di situ 90N sama dengan 81-nya kita kalikan angka sebelah sini semua. Berarti 81 kali 12 ditambah 81 kali N. 81 kali N berarti 81N. Ditambah 81 kali 12 kita hitung dulu. 81 kali 12, 1 kali 2, 28 kali 2, 16, 1 kali 1, 18 kali 1, 9. 8 kali 1, 9. 8 kali 1, 8. Kita tambah 2, 6 tambah 1, 7, 8 tambah 1, 9. Berarti 972. Berarti 90N-nya kita turunin. N sama N kita jadikan 1. Kalau di sini nggak ada tanda berarti plus. Kalau kita pindah berarti jadi kurang. Berarti dikurangi 81N sama dengan 972 kan berupa angka. Berarti kita yang sampingnya sama dengan ya. Ini kalau nggak ada tandanya plus. Kalau kita pindah ke sini berarti min 900-nya. Kalau kita pindah berarti jadi min 900. Terus 90 dikurangi 81 berarti tinggal 9N sama dengan 972 kurangi 900 berarti 72. Kalau kita mau cari N berarti 72-nya kita turunin dibagi angka depannya N berarti 9. 72 dibagi 9 berarti 8. Berarti N-nya udah ketemu 8. Udah. Tinggal kita lihat nilai N 7 berarti otomatis nomor 1 salah karena harusnya ada 8.
Berarti yang A sama B nggak kita pilih, yang 2 udah sama, berarti kita tinggal lihat yang ketiga atau yang keempat. Kita lihat yang ketiga. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 10. Karena tadi rata-ratanya 81, berarti yang ke atas. Berarti ini ya kan? Anaknya berarti ini 8 sama 2 berarti 10. Berarti ini benar. Berarti yang ketiga benar. Berarti otomatis yang C. Lanjut kita ke soal nomor 40. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. 1 kali. Oh, cuman sekali. Peluang muncul 2 mata dadu yang hasil kalinya sama dengan 6. Karena di sini hasil kali bukan hasil tambahnya, berarti kita bikin 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kan ada 6. Karena sekali ya kan? Karena 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf ya kalau nabrak ya. Di sini kita kalikan 1 kali 1 berarti 1, 2 kali 2, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, 5 kali 1, 5, 6 kali 1, 6. Lanjut sekarang ini. Berarti sekarang 1 kali 2 ini ya. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2 berarti 8, 5 kali 2, 10, 6 kali 2, 12. Lanjut sekarang kali 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, 6 kali 3 berarti 18. Sekarang kali 4, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 4, 20, 6 kali 4, 24. Lanjut kali 5. 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 4 kali 5, 20, 5 kali 5, 25, 6 kali 5 berarti 30. Kali 6, 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, 4 kali 6, 24, 5 kali 6, 30, 6 kali 6, 36. Kalau udah tinggal kita lihat yang hasil kalinya 6. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada lagi enggak? Enggak ya. Berarti cuma ada 4. Berarti 4 per totalnya semuanya. Nih 6 kali 6 berarti 36. Berarti per 36. Bagi 4 berarti 1. Bagi 4 berarti 9. Berarti jawabannya 1/9. Berarti yang B.